dari undang-undang ini. Kalau teman-teman lihat, ada A sampai P gitu ya, ekosistem sektor keuangan yang diatur di sini, itu di huruf M itu ada tulisan ITSK gitu ya, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini juga menunjukkan undang-undang ini juga menjadi titik awal yang sangat baru ya bagi fintech-fintech. Soalnya kalau sebelum-sebelumnya fintech-fintech itu hanya diatur melalui POJK, SEOJK, PBI, SBI gitu ya. Peraturan OJK, peraturan BI, surat edaran OJK, surat edaran BI gitu. Tapi dengan hadirnya undang-undang ini akhirnya bisa mencakup fintech-fintech juga. Baik itu fintech payment, P2P, SCF, dan juga ITSK. Bahkan spesifik ITSK itu baru diatur di sini kan, disebut tutup M, ITSK. Nah, maka teman-teman sekalian, semuanya kita harus fully aware terkait adanya Undang-Undang P2SK ini. Jadi jangan lupa nih, memang undang-undangnya tebal, ya kalau baca undang-undang kan memang nggak baca semuanya. Kita baca yang kita butuhkan kan. Nah, teman-teman ada kalau nanti membahas perbankan syariah, nah juga rujuk di sini maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya. Nah, di sini benar-benar mulai di apa ya diatur secara komprehensif. Nah, ini sebagai update. Nah, sekarang kita masuk ke ITSK. Ini di undang-undangnya masih disingkat aja ya di sektor ini ya. Berarti udah ada dimension di sebelumnya. Jadi ITSK ini apa? Tadi kita udah jelaskan bahwa ITSK adalah inovasi teknologi sektor keuangan yang merupakan inovasi berbasis teknologi yang dia punya dampak ya pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital. Kalau misalnya kita mendiskusikan model bisnis yang sebelumnya dibahas, yang kemarin kita bahas SCF, mungkin sebelum saya Pak Harun bahas tentang P2P dan fintech payment, fintech-fintech yang ada sebelumnya ini, tiga ini, dia itu melahirkan produk baru ya. Inovasinya produk baru, layanan baru gitu ya. Tetapi kalau misalnya ITSK ini dia cuman berdampak pada produk gitu ya. Jadi dia adalah artinya adalah dia adalah aspek-aspek teknologi, inovasi-inovasi di bidang teknologi yang dia pada akhirnya memberikan dampak pada proses, pada layanan, pada aktivitas model bisnis dalam ekosistem keuangan digital. Bagaimana aplikasinya nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kemarin sempat kita mention terkait bank digital, layanan digital perbankan gitu ya. Dengan kita sekarang nggak mesti ke bank untuk buka rekening, itu semuanya dibantu juga oleh ITSK ini gitu ya. Dibantu oleh ITSK. Verifikasinya dibantu oleh ITSK. Tanda tangan digitalnya dibantu oleh ITSK. Proses KYC-nya dibantu oleh ITSK. Nah, jadi ITSK ini adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital. Mungkin kalau baca definisinya rada jelimet ya, tapi nanti ketika teman-teman lihat konteksnya setelah ini akan dapat gambaran lebih komprehensif. Semoga bisa dipahami. Nah, regulasinya dia tentu ada regulasi utama yang kita tadi sudah bilang adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dan POJK yang paling baru nih, POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang ITSK. Sebelumnya disebut eh, dengan ini, IKD ya, Fintech IKD, Inovasi Keuangan Digital, itu di POJK 13 2018. Nah, kalau dia mendeklar syariah, dia bisa merujuk ke fatwa DSN MUI yang relevan. Karena dia benar-benar tidak punya layanan yang baru gitu ya, tapi dia menjadi penopang atau enablers daripada lembaga keuangan yang ada, maka dia nggak butuh fatwa spesifik seperti P2P maupun SCF gitu ya. Jadi dia belum membutuhkan fatwa. Ya kalau buat layanannya pada umumnya kalau dia berbentuk marketing agent gitu ya, ya dia bisa akad ujroh atau samsarah dan lain sebagainya. Tetapi dia belum belum butuh fatwa spesifik gitu ya. Dan beberapa layanan ITS kan itu nggak ada kaitannya dengan keuangan, dia cuma sebagai teknologi provider gitu ya. Jadi dia nggak membutuhkan fatwa spesifik seperti P2P maupun SCF. Nah, ini yang kita jarang update ya, dan jarang diketahui juga gitu. Jadi
Fintech kemarin kita pelajari ada 4 klaster utama, payment, SCF, P2P, SCF, ITSK. Nah, sekarang ITSK-nya punya subcluster ya. Subclusternya nyampe 15 gitu ya. Ada agregator, financial planner, eKYC, innovative credit scoring, insurtech, online distress solution, RegTech PEP, insurance hub, financing agent, property investment, tanda tangan elektronik, transaction authentication, funding agent, wealth tech, dan lain sebagainya. Ini sangat banyak sekali. Ada 15. Sebelumnya dia 19 bahkan. Sekarang menjadi 15. Dan sekarang ini makin berkurang, makin berkurang. Bagaimana dia berkurang bertambah, nanti kita bahas setelah ini. Nah, teman-teman sekalian, karena dia ini adalah hal baru, maka dia nggak ujuk-ujuk setiap subcluster ini punya POJK. Kalau kita tahu ya, fintech P2P, dia punya POJK sendiri kan. Bahkan POJK-nya sudah diperbarui. Fintech SCF juga punya POJK sendiri, dan POJK-nya juga sudah diperbarui gitu ya. Tapi kalau misalnya fintech yang ITSK, dia cuma satu POJK besar, tapi menaungi berbagai macam inovasi. Dan dia tidak serta-merta dibuat POJK satu-satu tentang POJK agregator, financial planner, POJK KYC, POJK innovative credit scoring gitu ya. Karena dia cuma dibuat dalam satu klaster besar saja. Nah, tapi karena dia inovasi, namanya inovasi itu kan selalu butuh proses untuk dicoba ya. Bisa aja suatu inovasi itu cocok bagi suatu masyarakat, tapi nggak cocok untuk masyarakat yang di sini gitu ya. Oleh karenanya ini semua diproses uji coba. Proses uji coba itu disebut dengan regulatory sandbox. Regulatory sandbox itu apa? Atau disingkat RS. RS ini adalah ruang uji coba pengembangan inovasi. Adalah mekanisme untuk memfasilitasi uji coba pengembangan inovasi yang disediakan oleh OJK untuk menilai kelayakan dan keandalan ITSK. Jadi inovasi-inovasi yang ada itu teman-teman, teknologi yang cepat, canggih, dan lain sebagainya, itu nggak serta-merta bagus dalam tanda kutip ya, karena dia bisa aja menimbulkan masalah baru gitu ya. Makanya inovasinya itu sebelum dia ditetapkan, dia itu butuh diuji coba dulu. Ruang uji cobanya dalam konteks keuangan, hal ini OJK itu membuat namanya regulatory sandbox. Apa regulatory sandbox? Ya, bahasa sederhananya kan regulatory sandbox ya, kotak pasir. Saya sering sering membuat analoginya seperti ini teman-teman. Teman-teman, kalau misalnya kita itu, kenapa kotak pasir ya bahasanya? Itu kalau misalnya kita dulu teman-teman kalau masih kecil gitu ya, suka main berantem-beranteman gitu. Itu suka berantem-berantem yang nggak di aspal gitu ya, tetapi di apa lahan yang mungkin situ ada pasirnya gitu ya, atau berpasir gitu. Atau kita lihat ada orang bergulat gitu ya, latihan 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 bergulat dan lain sebagainya. Itu latihannya di kotak pasir. Kenapa? Karena kalau di kotak pasir itu, kalau kita beranteman nih gitu, latihan terus ada yang jatuh, itu nggak sakit-sakit banget dibanding dengan aspal, dibanding dengan di lantai gitu ya. Nah, di sini juga seperti itu. Jadi inovasi yang ada ini, in case dia tidak terlalu bagus nih atau tidak terlalu cocok, dia tidak terlalu memberikan dampak yang sistemik kepada ekosistem keuangan gitu ya. Jadi dia hanya untuk proses uji coba gitu. Itulah namanya regulatory sandbox ya. Tempat bermain lah ya. Nah, kita bahasnya seperti itu. Jadi kalau anak kecil tuh ya berantem di kotak pasir gitu ya, tempat main gulat. Nah, itu ketika jatuh, dibanting dalam tanda kutip itu dia nggak terlalu sakit. Karena dia adalah di pasir. Nah, bahasa itu juga melatar belakangi kenapa istilahnya itu regulatory sandbox. Dan ini sudah ada juga di ini ya, di negara-negara lain. Nah, tamanya juga uji coba, maka dia ada ujiannya kan. Dalam tanda kutip dia nanti ini dia lulus atau enggak gitu ya. Bahasanya di sini adalah dia direkomendasikan, tidak direkomendasikan, atau perlu diperbaiki. Ternyata setelah diuji coba di sandbox, wah ini udah cocok nih direkomendasikan. Direkomendasikan akhirnya dia akan dibuatkan POJK sendiri. Atau dia diarahkan ke satuan kerja yang ada. Misal dulu di POJK ini itu ada, di ITSK ini ada project financing. Nah, ternyata project financing itu setelah diuji coba, dia itu cocoknya seperti SCF. Maka dia direkomendasikan ke Departemen Pasar Modal untuk
perizinannya. Nah, ini bahasa sederhana daripada ITSK atau Regulator Sandbox ini. Saya yakin ini mungkin tidak semua teman-teman familiar, dan di sesi kita juga memang tidak terlalu mendetail akan membahas sandbox ini, tapi setidaknya teman-teman yang ada di perkuliahan ini bisa mengerti bahwa ada proses yang disebut dengan regulatory sandbox di Indonesia, dalam hal ini di OJK, gitu ya. Agar nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu apa namanya, eh, membingungkan gitu ya. Kita akan langsung aja satu persatu kita lihat contoh-contoh dan juga pola aplikasi daripada fintech-fintech ITSK ini gitu ya. Dan sebagai informasi juga saat ini fintech-fintech ITSK ini lagi proses penilaian. Nah, jadi dia ada lagi proses kelulusan ya, ada direkomendasikan, ada dia yang tidak direkomendasikan, ada perbaikan dan lain sebagainya. Bahkan nanti setelah kuliah ini, eh, saya juga meeting dengan teman-teman fintech-fintech ITSK ini yang dia sudah dapat hasil dari OJK gitu ya, hasil penguji cobaannya. Hasil uji coba itu bisa jadi dia layak lanjut, ada juga layak yang tidak lanjut, atau ada dia juga dia proses harus diperbaikin gitu ya. Nah, ini juga adalah proses-proses yang ada. Intinya dalam hal ini OJK ingin bahwa inovasi-inovasi yang ada di sektor keuangan itu nggak serta-merta bisa diadopsi langsung oleh masyarakat. Karena kalau misalnya tidak diuji coba, nanti dia bisa menimbulkan dampak yang sistemik ya, kalau ternyata dia nggak siap gitu ya. Kalau masyarakatnya nggak siap misalnya. Tadi ada 15 subcluster, saya akan tidak jelaskan semuanya ya, saya akan jelaskan beberapa di antaranya. Kita mulai dari agregator. Jadi kalau agregator ini teman-teman, dia adalah situs web atau aplikasi yang membantu nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan dengan menghimpun informasi, menyaring, dan membandingkan produk antar lembaga jasa keuangan. Nah, kita selesai secara digital. Kita selesai di situ dulu. Jadi agregator ini pada dasarnya dia adalah sebuah website ataupun aplikasi yang dia cuma membantu nasabah untuk dapat informasi mengenai produk dan layanannya dengan menghimpun, menyaring, dan membandingkan produk antar layanan gitu, antar lembaga jasa keuangan. Jadi si agregatornya ini dia bukanlah lembaga jasa keuangan langsung, tetapi dia hanya sebagai penghubung. Ya, dia cuma jadi penghubung. Kalau lihat bagan yang ada di sebelah kanan ini, teman-teman bisa lihat di situ eh, bahwa fintech agregatornya ada di atas ya. Lembaga jasa keuangan itu apa ya? Bank, lembaga pembiayaan, asuransi, fintech P2P, fintech KCR, dan sebagainya. Dia hanya menjadi penghubung dengan si nasabah ataupun debiturnya. LJK ini agregator di atas ya. Gitu ya. Nah, jadi dia cuma jadi penghubungnya saja. Nah, ini yang disebut dengan agregator. Nah, contoh-contohnya yang syariah itu ada Sobat Syariah, ada Zahir, Capital Hub, ada OneShop, dan lain-lain. Nah, ini namanya agregator. Jadi cuma jadi apa? Jadi penghubung saja. Jadi dia platform untuk menghubungkan berbagai macam layanan yang ada di lembaga keuangan, terus dihubungkan ke nasabah atau ke debitur melalui aplikasi atau website yang mereka punya. Tapi dia menghimpun berbagai macam informasi. Jadi kita bisa manfaatkan itu sebagai pusat informasi kita ketika kita ingin membeli suatu produk dan sebagainya. Itu adalah agregator. Kalau funding agent dan financing agent apa? Nah, ini ada contohnya. Namanya juga agent ya. Financing agent, funding agent, ITSK berbasis situs web atau aplikasi yang membantu LJK sebagai marketing platform untuk mendapatkan nasabah pendanaan. Namanya juga funding agent, jadi dia agent daripada lembaga keuangan untuk mendapatkan nasabah funding, untuk dapatkan nasabah-nasabah yang ingin menabung ya, dalam tanda kutip ya, menabung ataupun membuat apa namanya deposito dan lain sebagainya, namanya funding. Jadi cuma seperti agen tapi dia berbasis digital. Kenapa ini perlu? Teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa beberapa lembaga keuangan itu belum siap secara digital gitu ya. Mereka belum memiliki infrastruktur digitalnya. Contoh yang banyak di Indonesia itu kan BPR atau BPRS ya, yang syariah ya kan. Itu dia kan cakupannya kecil ya kadang ya, karena kalau dia terbatas. Tapi ketika dia ini bekerja sama dengan fintech funding agent,
orang-orang yang jauh sekalipun itu bisa mengakses layanan dari BPR ini ketika dia bekerja sama dengan si funding agent ini. Jadi misal nih, ada satu BPR yang dia sebenarnya performanya bagus, tapi dia ada di Kabupaten Malang gitu ya. Tetapi kan kita nggak terlalu tahu ya, karena dia ada di sana gitu ya. Terus dengan dia bekerja sama dengan funding agent nih, kita bisa membuka tabungan itu ataupun kita berdeposito melalui funding agent ini gitu ya. Padahal kita nggak ada di kabupaten tersebut gitu ya. Nah, itu namanya funding agent. Kalau financing agent apa ya sebaliknya. Kalau tadi tugas funding agent adalah mencari atau mendapatkan nasabah funding, kalau ini dia menyalurkan ya. Menyalurkan, membantu penyaluran kredit atau pembiayaan dari lembaga jasa keuangan kepada calon nasabah ataupun nasabah LJK tersebut. Nah, jadi dia sebagai marketing platform daripada lembaga jasa keuangan untuk mendapatkan nasabah-nasabah financing. Ini contohnya ada untuk funding agent itu ada e-funding, sedangkan untuk financing agent itu ada Artaku. Nah, Artaku ini juga basisnya di Surabaya, teman-teman, kantornya. Jadi teman-teman juga kalau misalnya mau penelitian tentang Artaku atau mau kunjungan juga, ini di Artaku ini bisa, teman-teman. Kalau nanti pengen ke fintech ya, fintech, tapi ini fintechnya fintech ITSK, itu Artaku ini kantornya di Surabaya. Nah, yang satunya adalah e-fundingnya. Kalau Artaku financing agent, kalau e-funding adalah funding agent. Yang berikutnya ada namanya WealthTech. Jadi kalau WealthTech ini platform ITSK yang mengintegrasikan berbagai layanan produk keuangan yang disediakan oleh satu perusahaan grup konglomerasi atau mitra bisnisnya dalam satu aplikasi untuk memudahkan pengguna dalam mengakses serta mengelola keuangan mereka. Jadi WealthTech ini, teman-teman, bahasa sederhananya dia adalah aplikasi super app lah ya, super app application ya. Jadi super app itu kayak aplikasi bahasa bahasa apanya palu gada ya, apa lu mau gue ada gitu ya, tapi dalam konteks keuangan. Nah, ini namanya WealthTech. Jadi ya mungkin beberapa contoh super app yang dekat dengan kita itu kan kayak Gojek misalnya, itu kan super app ya, itu semuanya ada kan, mau ngapain aja bisa di situ. Mau pesan GoRide bisa, GoCar bisa, kalau pesan makan ada GoFood, terus kalau misalnya bayar tagihan bisa, kalau di Jakarta itu beli tiket KRL bisa, dan lain sebagainya. Jadi disebut juga dengan palu gada gitu ya. Apa lu mau gue ada. Saking lengkapnya gitu ya, super app gitu ya. Atau kayak Traveloka gitu. Itu juga banyak kan produk-produknya. Tapi kalau dalam konteks ini tuh dia itu adalah ngumpulin berbagai macam produk dan layanan keuangan dalam satu platform. Nah, ini tapi dia biasanya apakah dia dari grup besar maupun dia bekerja sama dengan mitra-mitra bisnisnya. Sebagai contoh itu ada namanya Moksa Mabrur. Moksa Mabrur ini punyanya Astra ya. Astra itu kan punya banyak macam layanan ya. Dia punya pembiayaan, punya asuransi, punya investasi mungkin ya, perusahaan-perusahaan grupnya. Tapi kan satu-satu tuh ya. Satu-satu sana, satu sini gitu, beda-beda entitas. Nah, terus dikumpulin dalam satu aplikasi namanya Moksa. Yang syariah namanya Moksa Mabrur. Nah, ini disebut dengan fintech wealth tech. Nah, ini sebagai apa namanya? Dia jadi platform ya untuk para eh, para nasabah itu akhirnya dengan mengakses satu aplikasi dia bisa mendapatkan berbagai layanan keuangan, ya kan? Nah, itulah disebut dengan super app ya. Ya, kayak contoh-contoh yang kita sekarang juga udah itu eh, udah udah apa namanya, udah familiar lah ya super app. Tapi dalam hal ini adalah super app-nya konteksnya di berbagai macam layanan jasa keuangan. Nah, ini adalah fintech-fintech beberapa ya yang ada di subcluster ITSK. Masih ada beberapa lagi kita akan bahas ya. Yang ada layanan keuangannya terakhir adalah Insurtech. Insurtech ini platform yang bekerja sama dengan pialang dan atau perusahaan asuransi untuk memberikan layanan informasi, pembelian produk, layanan pengajuan klaim, dan lain sebagainya. Jadi dia bisa mensupport, meningkatkan efektivitas daripada perusahaan asuransi maupun pialang. Nah, dari beberapa penjelasan ini,
Teman-teman mungkin bisa masih ingat apa yang saya sampaikan di awal bahwa ITSK ini fungsinya apa? Dia menjadi penunjang ya, yang berdampak pada lembaga jasa keuangan, bank, asuransi, pembiayaan, dan lain sebagainya. Tetapi si fintech ITSK-nya ini, dia nggak benar-benar punya produk baru, tetapi dia menunjang daripada apa yang sudah ada di lembaga jasa keuangan tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan ITSK secara sederhana gitu ya, bahwa kalau dari ini semuanya tadi, sifatnya itu semuanya membantu kan. Dia nggak punya produk baru gitu, layanan baru kayak P2P maupun SCM. Terakhir yang dalam konteks keuangan itu adalah financial planner ya. Tapi ini dalam konteks yang berbasis digital sebenarnya. Jadi financial planner platform yang membantu individu dalam merencanakan keuangan dengan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan produk dan layanan jasa keuangan yang didasarkan pada profil pengguna untuk tercapainya tujuan keuangan. Saya yakin teman-teman mungkin beberapa familiar ya dengan proses ini. Mungkin dengan platformnya kurang familiar, tapi dengan proses ini familiar. Mungkin ada yang pernah kita coba cek ya. Ada yang pernah pakai aplikasi eh, jual beli reksadana nggak? Bibit misalnya, atau Ajaib. Ada yang punya akun di Bibit atau Ajaib? Saya punya Pak di Ah, Ajaib. kayak punya di Ajaib Pak. Ajaib. Dipakai untuk Iya. beli saham atau reksadana? Beli saham Pak. Saham. Di Ajaib bisa Iya. beli reksadana nggak? Bisa 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 juga reksadana ya. Pak. Oke, thank you Fayat. Yang selain Alfayat ada nggak yang pakai semacam Bibit, Ajaib? Oke, mungkin, tapi saya yakin sih generasi sekarang ya, apalagi ya banyak influencer juga ya yang merekomendasikan aplikasi-aplikasi semacam itu. Nah, ketika Alfayat ini dia eh, menggunakan aplikasi itu, pasti sebelum kita menggunakan aplikasi itu diminta survei kan, ngisi survei Alfayat ya, untuk mengetes profil resiko dan ngapain investasinya itu ditanya gitu ya. Nah, dan itu disebut dengan sebelumnya disebut dengan robo advisor. Jadi dia itu robot ya. Dia ngasih rekomendasi nih, kita isi survei, profil kita, penghasilan kita berapa, eh, kita suka ambil resiko yang gimana. Terus nanti dia ngegenerate baru dibilang tuh profil resiko kita biasa bisa dikategorikan kan tiga ya kalau pada umumnya ya. Dia yang suka rela resiko tinggi gitu ya. Ada juga yang menengah atau moderate dan ada juga yang konservatif gitu ya. Nah, dan ketika kita mentransaksikan suatu transaksi yang di luar daripada profil resiko kita, biasanya platform itu mengingatkan kan. Itu namanya sebenarnya itu namanya dulu robo advisor. Dulu juga ada di ITSK. Terus dia lolos, tapi karena dia tidak terlalu punya ini, dia masuk di berbagai macam aplikasi lah. Nah, bahkan sekarang ada aturan OJK yang baru bahwa yang itu harus diisi setiap 6 bulan sekali. Dulu itu kita pas pakai awal aja. Nanti 6 bulan sekali, sekarang juga diperbarui gitu ya. Itu namanya robo advisor. Tetapi kalau financial planner ini juga mirip semacam itu, tapi dia ngerekomendasikan produknya. Kalau resiko kita seperti ini, profil kita seperti ini, kita punya tujuan keuangan seperti ini, mungkin layanan apa namanya produk produk investasi yang bisa kita manfaatkan adalah ini gitu. Kan kalau misalnya di tadi kan cuma mengakses profil resiko. Tapi kalau yang ini dia lebih memberikan gambaran daripada produk-produk apa nih yang cocok untuk profil resiko kita dan juga sesuai dengan tujuan keuangan kita. Nah, itu namanya financial planner, tapi berbasis digital. Tadi ada beberapa contoh ya, eh, ada Vinku, ada Arkana, Fantastic, dan lain sebagainya. Saya saranin sih teman-teman juga bisa ini ya, belajar cek-cek ya platform-platform ini karena dia biasanya punya informasi-informasi yang menarik seputar keuangan gitu ya. Nah, ini juga bisa dilihat. Ini kalau bisa lihat di skemanya ya. Jadi kita ketika sebagai pengguna kita input profil, nanti data kita itu akan dianalisis eh, oleh si platform financial planner, baru dia memberikan rekomendasi ya terkait produk dan layanan jasa keuangan. Nah, biasanya
Setelah dia merekomendasikan itu, di platform financial planner ini kita juga bisa langsung membeli produk itu ketika dia bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan. Nah, jadi secara secara sederhana seperti ini. Ini juga mungkin beberapa kalau misalnya orang bilang apa bagaimana implementasi artificial intelligence di lembaga keuangan. Ya salah satunya robo advisor ini. Itu kan semuanya pakai robot ya, dalam artian pakai AI ya. Masukin data terus dia ngegenerate ini. Kalau robot trading itu, nah ini nih kalau kita bahas robot trading ya. Kalau robot trading itu dia tidak sekedar memberikan rekomendasi, tetapi juga bertransaksi pakai si robo itu. Ya, jadi robot trading yang banyak kemarin viral ya, dan udah banyak udah ditangkapin polisi juga gitu. Itu dia tidak sekedar memberikan rekomendasi, tetapi dia juga mengeksekusi transaksi. Nah, pertanyaannya bagi kita yang belajar syariah nih, namanya bertransaksi itu kan harus ada pihak-pihak yang bertransaksi kan. Nah, sekarang kalau robotnya yang bertransaksi itu sah atau tidak gitu ya. Nah, ini kajian-kajian juga yang mungkin bisa kita bahas gitu ya. Kalau dia sekedar rekomendasi, terus yang transaksi kita kan, karena kita yang mukallaf ya kan, kita yang bisa ngambil bertransaksi. Tetapi ketika robotnya yang bertransaksi dan kita nggak ikutan, nah itu menjadi pertanyaan. Kalau robo advisor, apa namanya, robot trading itu sampai di situ. Beda dengan advisor. Financial planner juga cuma advisory, tapi dia koneksikan dengan lembaga jasa keuangan. Robo advisor mengecek ya profil kita dan sesuai tujuan, sedangkan kalau sudah robo trading dia udah bantuan transaksi. Nah, di sini tuh titik kritis juga ya. Dari sisi kesyariahan gitu ya. Dari legalitas tentu ada banyak banyak dari hukum positif mungkin bisa mengakomodir, tapi dari syariah itu juga bisa didiskusikan ya. Dan menurut saya juga nggak pas ya ketika robotnya yang bertransaksi gitu ya, dibiarkan terus jalan sendiri gitu kan. Nah, jadi nggak manusianya yang bertransaksi. Nah, ini financial planner. Nah, ada juga yang disebut dengan online distress solution, teman-teman. Jadi ini juga sederhana, namanya platform yang memberikan jasa negosiasi nasabah peminjam dana yang kesulitan melunasi hutangnya dengan kreditur. Jadi dia platformnya itu untuk jadi penengah ya, ketika ada kreditur yang nggak nggak lancar gitu, atau punya punya pembiayaan yang nggak lancar, terus susah melunasi hutangnya, dia bisa eh, dibantu oleh online distress solution ini untuk dalam proses negosiasinya. Dan nanti ada arahan-arahannya ya yang diberikan gitu ya, apakah nanti didiskon dengan one time payment, apakah refinancing dan lain sebagainya. Nah, ini namanya online distress solution. Contohnya di Indonesia itu ada amalan. Nah, tapi sebelum ke sini saya juga ingin konfirmasi ke teman-teman. Di sini apakah ada yang sudah pernah magang di bank atau udah mulai magang belum, Pak Harun? Belum, Pak. Masih Belum ini ya? semester depan ini, liburan ini baru Oh selesai. ya, semester depan ya. Ya. Tapi kalau mata kuliah bank syariah, produk pasti sudah belajar Sudah, semua ya, sudah, Pak. sudah. Nah, nah, oke, oke. Nah, baik, kita lanjut dulu ya. Kalau kayak gitu, kalau belum pada banyak di bank ya. Nah, saya yakin nih, teman-teman sekalian pasti pernah lihat iklan seperti ini kan? Kredit online mudah tanpa aplikasi, gitu ya. Cuman modal KTP. Pasti ingat, pernah lihat iklan. Ini kan kalau orang bank, itu nggak logis bagi orang-orang yang di bank. Nanti kalau teman-teman itu magang di bank, itu akan dilihat tuh. Ketika ada nasabah datang, pasti kita verifikasi kan. Dia mau nabung aja diverifikasi. Mau nabung. Apalagi kalau dia mau mengajukan pembiayaan. Mengajuin kredit ya. Pasti ada proses verifikasi gitu. Tapi ini kok bisa ya orang dapat kredit, dapat pembiayaan, tapi cuma modal KTP. Ya. Atau juga ada iklan seperti ini. 5 menit langsung cair. Limit besar. Cair sampai 6 juta. Hanya KTP tanpa jaminan. Ya. Tanpa slip gaji. Tanpa survei. Pembayaran bisa dicicil. Pasti pernah juga lihat ya, apalagi iklan-iklan di teman-teman mahasiswa pasti sering iklan-iklan muncul di YouTube ya, iklan-iklan pinjol yang semacam ini. Dan memang lucunya ya, ada juga yang komentar tuh, iklan pinjol tuh kayaknya eh, eh, nggak kreatif-kreatif banget gitu ya.
Dan biasanya model-modelnya juga yang kita nggak tahu siapa gitu ya, iklan-iklan pinjol itu. Tapi pasti saya yakin teman-teman pernah lihat iklan seperti ini kan. Ini kalau teman-teman belajar analisis kredit ya di kuliah, dan dalam konteks ini perbankan, ini nggak logis. Gimana mungkin ada eh, kredit bisa cair dalam hitungan menit? Satu pertanyaannya kan, gimana ngukur orangnya ini beneran? Jangan-jangan, apalagi lewat aplikasi, jangan-jangan dia nggak orang beneran kan? Bagaimana proses kita memverifikasi orangnya? Itu satu. Dan yang kedua, bagaimana juga kita mengecek bahwa dia mampu untuk mengembalikan ini kan? Kalau cuma modal nomor handphone sama KTP, terus gimana mungkin bisa kita, apa jaminan dia nanti bisa membayar hutangnya ini? Nah, terakhir, ini juga. Ini juga sering ada iklan seperti ini kan. Pinjaman hingga 50 juta. Nama Anda, nomor ponsel, pinjaman berhasil. Ini juga agak nggak logis ya bagi para pelaku di lembaga yang ada sebelum-sebelumnya. Gimana mungkin dengan masukkan nomor handphone itu bisa dapat langsung pinjaman, nggak survei dulu gitu ya, nggak dicek dulu dan lain sebagainya. Apa yang bisa membuat ini seperti ini? Bagaimana bisa mereka memverifikasi orangnya dan juga mengukur kemampuan dia untuk mengembalikan hutangnya ini, gitu. Nah, ini bisa terjadi teman-teman karena si fintech-nya, ini fintech ya konteks ini ya, tapi fintech-nya tentu bukan fintech syariah, fintech konvensional ini, fintech lending konvensional ini, atau pinjaman online konvensional ini, memanfaatkan platform-platform ITSK. Apa saja platform-platform ITSK yang dimanfaatkan sehingga bisa membuat seperti ini? Kita lihat satu persatu. Ada yang disebut dengan Electronic Know Your Customer. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita melakukan transaksi di perbankan, baik itu buka tabungan maupun mengajukan pembiayaan, maka kita di proses itu kita diverifikasi kan. Kita nasabah ingin mendaftarkan diri sebagai nasabah ke lembaga jasa keuangan, maka nasabah harus memenuhi 2 faktor autentifikasi. Yang paling sederhana diverifikasi what you are and what you have. LJK melakukan proses tatap muka dengan meminta nasabah untuk mengisi formulir, serta melengkapi beberapa persyaratan dokumen pribadi lainnya. Fotokopi KTP, tanya nomor ibu, tanya alamat, nama ibu kandung, dan lain sebagainya. Itu namanya proses Know Your Customer. Yang biasa dilakukan oleh CS bank ketika kita buka tabungan ataupun kita buka deposito dan juga mengajukan pembiayaan. Nah, sekarang proses itu bisa dimanfaatkan namanya proses eKYC. Nasabah dapat mendaftarkan diri ke LJK melalui aplikasi tanpa proses harus datang ke bank dengan tetap memenuhi 2 faktor autentifikasi. Yaitu dengan apa? Melalui biometric checking, OCR, face recognition, hingga liveness detection. Dan dia bisa membandingkan data kependudukan Dukcapil untuk memverifikasi data. Mungkin setelah ini kita akan jelaskan konteksnya lebih detail. Tapi secara sederhana bahwa proses verifikasi orang yang selama ini dilakukan secara offline, ketemu orangnya, foto, dilihat kan kadang lihat foto KTP kita dengan wajah kita sama atau tidak, dan sebagainya, itu namanya proses KYC. Nah, sekarang proses itu disederhanakan oleh fintech ITSK atau oleh ITSK yang disebut dengan Electronic Know Your Customer berbasis digital. Beberapa platformnya ada Freevee, ada Vida, ada Asli RI. Saya setelah ini akan kasih konteks. Teman-teman sekalian, yang apalagi yang cewek ya, pasti sudah familiar ya dengan Shopee ya. Pertanyaannya, ketika kita buka upgrade ini teman-teman, upgrade akun ShopeePay kita. Oke, mungkin saya tanya ya, siapa yang udah pernah upgrade akun ShopeePay-nya? Pasti hampir semuanya udah. Amalia Solihah pernah pakai ShopeePay nggak? Nggak pakai. Pakai.
Pakai ShopeePay? Enggak. Enggak. Pakai GoPay? Enggak. Enggak juga. Wah, bagus nih. Berarti enggak terkontaminasi belanja online mulu. Saya tanya yang pakai ShopeePay siapa? Aulia? Aulia Sania pakai enggak? Pakai, Pak. Udah Kalau upgrade ShopeePay. akun ShopeePay-nya? Oh, belum, Pak. Kalau aplikasinya sendiri belum Belum. belum upgrade. Belum upgrade. Pernah diminta? Oke, belum upgrade ya. Oke, saya tanya yang lainnya. Yang siapa lagi nih? Putri Irene Wulandari. Pakai ShopeePay atau GoPay? Pakai ShopeePay, Pak. Pakai ShopeePay. Nah, teman-teman yang pakai ShopeePay ataupun GoPay, itu pernah nggak diminta foto KTP ya, selfie? Putri, Aulia diminta nggak ketika verifikasi akunnya? Oh iya, Bapak, pernah. Pernah. Foto Nah, ya, foto pernah ya? KTP. Iya, Foto sama selfie, terus foto sama KTP. Gitu ya. iya, Bapak. Terus, nah, itu namanya adalah proses otentifikasi ya. Yang dilakukan tuh apa? Dia memverifikasi satu, kita itu wajah kita bener nggak yang ada di wajah, yang ada di foto kita ini dan yang ada di KTP. Nah, terus dia juga bisa memverifikasi satu itu. Terus yang kedua, teman-teman sekalian, data kita itu semuanya sudah ada di Dukcapil. Foto wajah kita ada ketika kita buat EKTP, fingerprint kita juga ya, fingerprint juga diminta kan pas buat EKTP, dan juga biometrik lainnya yaitu retina mata, itu juga ada ketika kita foto KTP itu semua udah diverifikasi, udah ada data di Dukcapil. Nah, jadi platform ITSK ini atau platform daripada eKYC ini proses tugasnya adalah untuk bisa memverifikasi apakah data kita itu benar gitu ya dan sesuai. Jangan-jangan ini datanya data palsu. Makanya kita diminta pertama selfie saja. Dulu cuma selfie aja. Terus sekarang selfie dan selfie sama KTP itu baru diverifikasi. Nah, terus di sana ternyata nggak cukup. Nah, jadi dia secara sederhana adalah kita EKTP kita eh, dipoto, nanti itu diverifikasi, dilihat nick-nya, namanya, itu langsung bisa kan. Bahkan sekarang kan kita ngisi formulir tuh nggak mesti ngisi nama, nick, dan lain sebagainya, alamat, dan lain sebagainya. Cukup foto KTP, terus langsung nge-generate itu kan. Nah, nanti kita selfie, data kita diverifikasi di database. Apakah nick-nya itu sesuai, namanya benar sama, tanggal lahirnya, tempat lahirnya, alamat, dan lain sebagainya. Tetapi itu nggak cukup. Proses eKYC ini juga ditingkatkan. Nah, teman-teman yang pengguna semacam ShopeePay atau GoPay dan lain sebagainya pasti pernah juga diminta verifikasinya dengan apa? Dengan liveness detection. Liveness detection itu apa? Liveness detection itu adalah uji coba apakah orangnya hidup atau enggak. Gimana caranya? Kita disuruh apa? Buka mulut, goyang kanan, goyang kiri, gitu ya. Ikuti arahan yang ada di aplikasi. Itu namanya liveness detection. Dia memverifikasi orang ini hidup atau enggak. Dulu kalau misalnya awal-awal, foto selfie aja, dan datanya diverifikasi ke Dukcapil, itu masih ada orang bisa nipu. Foto sama KTP, sekarang KTP juga bisa dipalsukan sama orang, gitu ya, sama wajah. Terus face recognition, itu orang bisa pakai topeng, dengan teknologi atau apapun itu, dia bisa pakai itu, dan akhirnya wajah itu sama dengan apa yang ada di data EKTP kita. Terus ditingkatkan lagi liveness detection. Ini jangan-jangan robot nih, gitu ya. Diuji coba dia hidup atau enggak. Makanya sekarang ada verifikasi kan kita disuruh buka mulut, tutup mulut, goyang kiri, goyang kanan, kedipkan mata. Nah, itu namanya proses liveness detection yang dibantu oleh platform elektronik Know Your Customer ini. Nah, jadi inilah kenapa membuat proses yang seperti ini tadi jadi masuk akal. Modal nomor KTP bisa cair karena dari situ data kita sudah terada gitu ya. Nah, jadi tanpa harus tanya satu persatu, tetapi data kita dari foto kita tadi, dari nomor handphone kita, dari nick kita itu sudah bisa memverifikasi orangnya beneran ada atau tidak. Proses KYC-nya bisa secepat itu. Itulah namanya eKYC. Terus yang berikutnya adalah nah ini mungkin ya kalau misalnya kita lihat sama-sama selama ini
ini prosesnya tadi ya, ada biometrik, ada liveness detection, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman sekarang itu diminta foto selfie, kenapa ya sekarang suruh goyang kepala kiri kanan dan lain sebagainya, itu semuanya bagian daripada proses untuk memverifikasi orangnya benar atau tidak. Nah, makanya kan bahkan jokes anak-anak sekarang itu kan yang pakai, kalau ada orang upload fotonya selfie sama KTP itu udah konotasinya apa? Mau kepinjol gitu ya. Nah, jadi banyak yang bercanda seperti itu ya. Dan dulu ada banyak candaan itu ketika ada konser Coldplay ya di Jakarta ya. Banyak eh, permintaan kepinjol itu meningkat gitu ya. Karena untuk bayar konser Coldplay gitu ya. Nah, teman-teman itulah ini sama-sama teman-teman jadi pahami bersama kan ya, bahwa dari yang kita diskusikan ini data kita itu semuanya ada di Dukcapil. Nah, dan itu kenapa kita dikit-dikit sekarang selfie, dikit-dikit sekarang selfie sama KTP. Nah, ini prosesnya adalah untuk proses verifikasi, namanya electronic know your customer. Nah, dan saya yakin di platform-platform uang elektronik ya, digital payment, apalagi fintech itu pasti diminta hal-hal semacam ini untuk memverifikasinya. Nah, ini yang membantu verifikasi itu namanya eKYC, Electronic Know Your Customer. Tadi contohnya di Indonesia yang di aksi itu ada Vrivi, ada Vida, ada Asli RI ya. Nah, ini baru kemarin sore kita direksi Vida juga datang ke kantor ASI gitu ya, ketemu dengan saya dan Pak Ketum. Ini juga mereka akan ada program-program mungkin yang insya Allah bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, ini secara sederhana ya. Kalau dulu KYC itu kita go to the office online ya, ambil antrian, kita datang ke kantor cabang BSI, ambil antrian. Setelah ambil nomor antrian, baru ngantri, ngisi formulir ya kan. Kadang pulpennya cuma terbatas, nunggu pulpen itu selesai gitu. Baru udah kita isi nih, ketemu kita sama CS, di CS ditanya siapa namanya, di mana tanggal lahirnya, siapa nama orang tua kandung, minta KTP-nya, saya fotokopi ya, dan sebagainya kan proses itu ya. Dan sekarang itu bisa semuanya pakai akses dengan online. Fotonya cukup foto KTP, selfie untuk verifikasi wajah. Terus bisa, dan akhirnya kita nggak ngisi formulir ya, tetapi mengecek formulir. Karena ketika kita foto KTP kita sama wajah kita, itu langsung bisa nge-generate tuh data-data basic kita udah ada. Ya. Data basic kita itu udah langsung muncul situ tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua kandung, pekerjaan itu udah ada di situ. Kita tinggal ngecek ini benar, baru kita oke kan. Nah, ini namanya proses eKYC. Ini kan tadi kita berbicara tentang verifikasi orangnya. Oh iya Pak, orangnya benar gitu ya. Orangnya benar ada. Tetapi gimana ngukur dia itu bisa bayar utangnya atau enggak? Ya kan? Iya benar, orangnya beneran ada, orangnya tinggal di sini, alamatnya persis, lagi kuliah di sini. Tapi kenapa sih fintech lending konvensional itu tetap bisa nyalurkan kreditnya padahal dia belum, gimana dia tahu kalau orangnya ini bisa bayar? Iya, orangnya beneran ada, tetapi dia bisa bayar atau enggak? Punya kemampuan bayar atau enggak? Gitu kan. Nah, untuk mengecek kemampuan bayar seseorang, itu ada namanya fintech ITSK, Innovative Credit Scoring. Innovative Credit Scoring ini tugasnya mengolah data selain data kredit menggunakan algoritma tertentu, menggunakan teknologi untuk menghasilkan nilai huruf yang menunjukkan asesmen kelayakan seseorang menerima layanan di bidang jasa keuangan. Jadi teman-teman ada platform namanya credit scoring, Innovative Credit Scoring, yang dia bisa memberikan asesmen data, asesmen personal kita itu mampu nggak bayar utang sekian itu? Mampu nggak kita untuk bisa mengembalikannya nanti? Dengan menggunakan data-data kita selain data kredit. Atau data-datanya namanya disebut metadata. Saya ulangin kembali, kasih konteks ke teman-teman. Di sini tadi, di iklan-iklan ini, apa yang selalu dimunculkan? Pasti yang dimunculkan adalah modal KTP sama nomor handphone. Ya. Nomor KTP sama nomor handphone. Nah, teman-teman,
Dari nomor handphone kita sendiri aja itu bisa menilai kita itu punya kemampuan bayar hutang itu atau tidak, gitu. Bayar pembayaran itu atau tidak. Itu bisa dari data masukkan nomor handphone nih, masukkan akun e-commerce atau data sosial media atau data-data lainnya, itu bisa nge-generate kita itu punya kemampuan membayar kredit itu atau tidak. Dulu kan satu-satunya cara untuk bisa mengukur kemampuan kredit seseorang itu apa? Kita cek disebut dengan BI checking, yang sekarang namanya SLIK, ya kan? SLIK OJK. SLIK OJK itu apa? SLIK OJK itu adalah histori kita itu pernah meminjam, mendapatkan pembiayaan atau punya kredit di lembaga keuangan. Nah, teman-teman mahasiswa kan nggak pernah minjam di bank. Tapi kenapa dia bisa dapat kredit dalam tanda kutip pinjaman online? Dari mana datanya itu sehingga dia bisa, si fintech-nya bisa percaya si orang ini punya kemampuan untuk bayar. Nah, itu datanya dari mana? Itu data kemampuannya itu bisa dimanfaatkan dari data nomor handphone, data dari e-commerce kita, dari sosial media kita, dan lain sebagainya. Gimana caranya? Secara sederhana, teman-teman, nomor handphone kita itu menunjukkan kebiasaan keuangan kita atau kebiasaan konsumsi kita. Behavior kita itu terlihat dari nomor handphone kita. Konsumsi kita terhadap paket data itu menunjukkan kemampuan keuangan sekaligus kebiasaan konsumsi kita. Ya kan, dari paket data kita itu udah ada bisa kelihatan kita itu punya kemampuan keuangan yang bagaimana. Ya kan bisa dibandingkan kan. Orang yang ngabisin 1 bulan tuh 100.000, ada yang 200.000. Itu juga menunjukkan kemampuan keuangan dia. Itu satu. Terus dari akun e-commerce ya tentu kelihatan kan, histori belanja itu terlihat. Dalam artian adalah itu juga menunjukkan kemampuan keuangan seseorang, behaviornya, ya kan? Dan teman-teman pernah belajar statistik, tentu sangat familiar. Data-data kita yang lama itu bisa dibuat untuk membuat forecast kan ya, membuat proyeksi gitu ya. Data kita yang udah ada nih selama berapa tahun ini dia bisa membuat proyeksi nih kebiasaan berikutnya bagaimana. Nah, data-data itulah dimasukkan di dalam platform yang disebut dengan innovative credit scoring dan itu bisa memberikan keputusan atau memberikan assessment dalam hitungan detik ya. Bahkan ini saya pernah coba assess gitu ya, ada anggota AFSI itu bisa ya nggak nyampe 1 menit gitu ya, 30 detik dia udah langsung masukin nih. Misal dimasukin nih datanya Fajar Nur Kumala gitu ya, dimasukin nick-nya, terus dimasukin nomor handphonenya, terus mungkin akun Shopee Pay-nya gitu atau akun Shopee-nya tuh langsung Z itu merah, kuning, hijau gitu. Ini kan kalau di bank dilakukan oleh siapa? Oleh analis kredit. Analis kredit itulah yang melakukan apa? Wawancara, ngecek selain dia ngecek ke slip, dia cek juga slip gaji, ya kan? Survei, beneran nggak ini rumahnya, dan lain sebagainya, untuk mengetahui dia itu punya kemampuan keuangan atau tidak. Nah, sekarang ada platform namanya Innovative Credit Scoring yang bisa membuat itu lebih efektif, efisien. Nah, inilah logikanya kedua. Kenapa bisa ada pinjol cair 5 menit. Proses pertama KYC-nya dimanfaatkan Electronic Know Your Customer, dan yang kedua proses ke assessment kreditnya memanfaatkan Innovative Credit Scoring. Dan ini bisa diiniin oleh ada contohnya di AFSI ada Trust Decision ya, atau Tongdun nama sebelumnya, dan ada juga Trusting Social. Mungkin saya juga ngasih gambaran ke teman-teman. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita itu nggak punya histori interaksi dengan lembaga keuangan dan tidak tercatat di SLIK ya, itu kita akan sulit mendapatkan layanan keuangan di kemudian hari. Atau orang yang kerjanya tidak tetap, tidak PNS, tidak dosen tetap, tidak karyawan tetap, dan lain sebagainya, itu sulit dapat layanan keuangan. Walaupun uangnya banyak. Contoh-contoh di Indonesia sekarang apa? YouTuber ya, influencer itu kan nggak punya histori kayak gitu. Tetapi dia apa? Tapi dia punya uang banyak kan? Tetapi dia itu belum tentu bisa mengajukan pembiayaan ke bank. Misal ketika dia pengen KPR rumah dan lain sebagainya. Karena dia
nggak punya histori slicknya, tapi masih kosong gitu ya. Jadi nggak kelihatan kemampuan keuangannya dari slick. Gitu. Nah, oleh karenanya dengan adanya yang seperti ini tuh bisa membantu memberikan asesmen kemampuan kredit juga ya, kepada pelaku jasa keuangan. Nah, di sini juga bisa terlihat bahwa apa fungsi daripada inovatif credit scoring ini? Membuat proses scoring yang dilakukan oleh lembaga keuangan itu bisa makin cepat prosesnya. Ya, secara sederhana semacam ini ya. Ketika ada calon nasabah mengajukan pinjaman atau pembiayaan ke lembaga jasa keuangan meminta platform inovatif credit scoring untuk melakukan assessment terkait profil calon nasabah. Platform credit scoring melakukan assessment gitu ya, melakukan assessment itu biasa datanya bisa dari data perbankannya, e-walletnya, credit cardnya, nomor handphonenya, nomor akun e-commerce-nya. Bahkan tuh saya pernah dapat info itu ya, orang itu bisa dinilai kemampuan kreditnya cukup dari histori penerbangannya gitu ya, dan lain sebagainya. Data-data itu ya. Nah, data-data ini semuanya tadi nanti ketika udah diverifikasi maka platform mengeringkan ya si inovatif credit scoring-nya biasa memberikan hasil scoring-nya kepada lembaga jasa keuangan tadi. Nah, lembaga jasa keuangannya udah lihat hasilnya, baru dia apakah dia setujui atau tidak, atau bagaimana penawarannya kepada si nasabah yang mengajukan tadi. Nah, ini biasanya ya, kalau di Slick itu kemampuan skor kredit itu biasanya dibagi jadi 5. Ada kredit lancar, lunas tanpa pernah menunggak. Nah, coba kita lihat bahasanya, teman-teman. Lunas tanpa pernah menunggak. Berarti kalau belum pernah sama sekali, nggak ada data itu kan? Karena nggak ada histori kan kalau di Slick ya. Nah, tapi ya jadi agak sulit kita tuh dapatkan itu. Terus ada juga menunggak cicilan, itu namanya kredit DPK dalam perhatian khusus. Kalau ada 91 sampai 120 hari tidak lancar, diragukan dan lain sebagainya. Ini hasilnya. Tapi kalau misalnya di inovatif credit scoring, dia punya cara presentasi yang beda. Nah, ini ada istilah kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dia lancar, nah dari histori-histori sebelumnya lancar, ini dalam konteks Slick ya, itu biasa pengajuannya diterima. Kalau dalam perhatian khusus itu dipertimbangkan. Kalau udah 3-5 itu kemungkinan nggak diterima. Nah, tetapi sekarang ada inovatif credit scoring yang bisa memberikan asesmen selain asesmen semacam ini. Nah, ini kita diskusi ya. Teman-teman juga mungkin pernah lihat ini ya. Emang ini pernah viral ya di Twitter, sekarang juga masih banyak. Emang kalau BI checking kotor nggak bisa dapat kerja ya? Bukan kotor karena nunggak bayar, tapi karena ya punya pay letter aja gitu. Teman-teman pasti pernah lihat nggak? Pasti pernah lihat bahwa ada orang udah mau lulus diterima di suatu perusahaan, terus dia di asesmen terakhirnya ditolak. Kenapa? Karena BI checkingnya berantakan atau slicknya tadi berantakan. Dia pernah nunggak pay letter, karena nunggak bayar pay letter kan. Nunggak bayar itu apa tuh? Nggak lancar berarti kan, kalau dalam slick ya. Dia nunggak atau kurang lancar gitu ya. Nunggak. Karena dia punya slicknya itu nggak bagus, itu nggak jadi diterima kerja. Dan ini jadi praktek yang umum terjadi sekarang. Dia nggak minjam ke bank, cuman pakai pay letter. Dan nunggak. Kalau pay letter pakai pay letternya adalah pay letternya masih bayar lancar, ya berarti nggak masalah. Tapi ketika pay letter itu udah nunggak, nah pernah nunggak atau gitu, itu udah kelihatan historinya kan. Tapi sekarang pemberi kerja juga mulai berpikir ya, bahwa dia karyawannya juga yang dipilih itu maunya ya yang nggak terlalu bermasalah secara keuangan dan kebiasaan keuangan gitu ya. Karena kalau dia punya masalah keuangan, dia itu juga terganggu kan secara psikologis ya. Dan itu bisa mempengaruhi performanya juga. Nah, jadi teman-teman juga ini juga apa namanya sekarang perusahaan-perusahaan juga mulai ada asesmen tambahan untuk menerima orang itu. Salah satunya apa namanya memverifikasi BI checkingnya. Nah, tapi nanti ini kita diskusi di akhir detailnya kira-kira. Nah, ini juga Slick OJK ya, dulu namanya BI checking, sekarang namanya Slick OJK. Tapi OJK juga sebenarnya pengen ganti namanya ini. Karena Slick itu tidak terlalu familiar. Jadi nanti pengennya diganti jadi OJK checking. Jadi nggak ini lagi gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa
cek nih cara-caranya seperti ini ya. Slik dikelola oleh OJK, banyak perusahaan yang melakukan pengecekan slik terhadap pelamar kerja teman-teman. Ya walau di APSI sih belum ya, karena kita belum banyak itu. Tapi kita lihat itu udah banyak. Karena jangan-jangan orang ini secara personal bermasalah di keuangan, baik itu dari kebiasaannya ataupun mungkin dia punya kebiasaan nunggak-nunggak kayak gitu tadi ya. Jadi kata Bu Kiki nih, Bu Kiki komisioner OJK, jadi anak muda tuh aware untuk nggak main-main dengan uang utang online, karena kalau sudah pakai KTP semuanya akan masuk slik ya. Kan data kita udah masuk tadi gitu ya. Nah, ini teman-teman yang akan kita diskusikan di akhir nanti insya Allah ya, 2 poin itu tadi. Nah, terakhir dari fintech ITSK juga yang mempermudah proses transaksi itu adalah tanda tangan elektronik atau e-sign ya. Jadi kita prosesnya juga tanda tangan digital. Nah, makanya tanda tangan digital itu kalau di lembaga keuangan nggak bisa tanda tangan di scan baru ditempelin gitu ya. Nah, tapi dia adalah apa namanya? Dia justru adalah tanda tangannya yang terverifikasi ya, baik itu di Kominfo maupun Dukcapil. Sebentar. Oke, itu mungkin dari sekian subcluster itu yang akan saya jelaskan. Tadi saya ingatkan kembali bahwa semuanya ini dalam proses uji coba dan sekarang ada proses yang sudah lulus maupun masih proses perbaikan dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau misalnya sedikit update terkait bagaimana regulasinya gitu teman-teman ya. Jadi setelah adanya ITSK ini ada di beberapa pasal di Undang-Undang P2SK ya. Ruang lingkup ITSK ini sebenarnya sekarang makin luas. Jadi ada dari sistem pembayaran, itu masuk ITSK, penyelesaian transaksi surat berharga, pengelolaan investasi, resiko, pendukung pasar. Nah, yang tadi-tadi itu banyak pendukung pasar. Dan juga aktivitas terkait aset keuangan digital termasuk aset kripto. Itu juga masuk ITSK nanti gitu ya. Tapi ini masih proses transisi. Nah, jadi ruang lingkupnya juga dari sisi penyediaan ruang atau fasilitasi uji coba yang kita sebut dengan sandbox ya, perizinan, dan juga pemantauan dan evaluasi, edukasi keuangan, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan lain sebagainya. Juga nanti akan menguji terkait apa namanya proses pengaturan pengawasannya juga ada keseimbangan antara inovasi dan risiko. Nah, tadi kan kita diskusikan, jangan-jangan inovasinya terlalu high risk gitu ya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya ini adalah beberapa aturan-aturan baru yang mulai diatur ya di Undang-Undang P2SK terkait ITSK. Ini juga topik-topik yang menarik yang bisa dibahas. Mungkin salah satu topik yang nanti kita mungkin bahas juga di salah satu pertemuan di akhir adalah bagaimana ini juga berkolaborasi ya dengan lembaga keuangan gitu ya. Nah, jadi bagaimana visi pengembangan Undang-Undang P2SK ini saya ambil dari OJK ya, Mitra APSI. 1, ITSK ini akan dikuatkan secara aturan, pengawasan dan pengembangannya terintegrasi dan berbasis IT, mempakai SUFTEK atau REFTEK, juga sinergi antar penyelenggara ITSK dengan berbagai stakeholder ya, meningkatkan inklusi dan literasi gitu. Dan juga nih penguatan kolaborasi antara regulator dan dengan asosiasi. Makanya kita asosiasinya APSI sebenarnya asosiasi untuk ITSK. Dan yang terakhir tentunya kita juga ingin menumbuhkan ITSK yang berkelanjutan. Nah, terakhir teman-teman, ITSK ini apa sebenarnya kontribusinya ya, wrap-up-nya kira-kira ya. Kalau bisa kita lihat model-model bisnis ITSK yang tadi kita jelaskan, maka dia punya manfaat sebenarnya untuk meningkatkan literasi dan inklusi, yaitu agregator, financial planner, wealth-tech, insurtech, funding agent itu untuk meningkatkan literasi dan inklusi. Financing agent, property investment management itu untuk pendanaan dan inklusi. Sedangkan yang lainnya, innovative credit scoring, EKYC, online distress solution, TDR elektronik, dan lain sebagainya, itu enablers ya, pendukung pada lembaga jasa keuangan. Pada akhirnya, manfaat utama dari ITSK ini adalah memperluas akses pendanaan bagi UMKM, meningkatkan literasi keuangan, dan juga meningkatkan inklusi keuangan. Nah, itu kira-kira paparan saya ya, mungkin agak panjang terkait ITSK. Ini juga update yang paling baru kepada teman-teman sekalian terkait perkembangan industri terkini.
Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi silahkan. Nanti sebelum itu juga di akhir kita akan ada diskusi ya terkait Slick atau terkait postingan yang terkait pelamar kerja tadi. Bagaimana itu bisa berpengaruh. Nanti kita akan bahas setelah kita tanya jawab. Terima kasih, silakan rekan-rekan sekalian, Pak Harun, untuk mungkin bisa jika ada yang ingin dikonfirmasi. Oke, terima kasih Pak Andika. Wah, ini menarik nih, tambah banyak update yang bisa kita terima ya. Kalau kemarin saya sering nyebutnya masih IKD karena mindsetnya masih IKD terus, inovasi keuangan digital. Jadi kita sekarang sudah jadi ganti undang-undang jadi ITSK, inovasi teknologi sektor keuangan. Tadi udah ini teman-teman sudah banyak dapat contohnya. Yang paling sering itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman itu pasti kenapa sih kok banyak yang fintech khususnya yang pinjol-pinjol itu dalam hitungan detik menit sudah bisa langsung ngasih, oh ini skornya sekian, ini limitnya sekian. Itu yang sering. Nah, tadi alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Pak Andika terkait dengan bagaimana sistemnya. Ternyata itu ada teknologi yang bisa membantu itu sehingga dengan NIK saja ataupun dengan nomor handphone saja asal nomor handphonenya itu aktif dan juga lama aktifnya juga berpengaruh ini kepada apa namanya kepada besaran limit kita. Sama juga yang tadi terkait dengan tanda tangan digital. Nah, ini kadang salah persepsi di masyarakat kita. Yang nama tanda tangan digital tinggal foto, kemudian di remove background, tempel. Padahal untuk terkait dengan beberapa yang dokumen-dokumen keuangan atau dokumen hukum yang di situ ada implikasinya, itu bukan termasuk tanda tangan digital itu. Tapi harus ada tanda tangan digital yang sudah terverifikasi, nanti ada barcode-nya, ada kodenya, seperti tadi dicontohkan mungkin di VIDA, Previ, dan lain sebagainya. Ya, saya buka ini pertanyaan untuk teman-teman. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand dan ataupun bisa langsung open mic, silakan. Atau juga bisa lewat dari apa namanya dari chat. Ya, silakan teman-teman. Oke, ini dari Dinda Dwi. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak Andika, saya Dinda Dwi Nurskiana. Ya, silakan. Pak, untuk fintech itu sendiri memungkinkan nggak sih Pak untuk mengancam bank? Karena kan tadi dari segi prosedurnya sangat mudah banget ya Pak, beda banget sama bank kayak gitu. Dan terus apa yang terjadi gitu loh Pak, kalau misalkan satu Indonesia ini masyarakatnya bisa mempergunakan fintech semua gitu Pak. Kurang lebih gitu Pak. Makasih Pak. Oke, saya respon Pak ini Pak Harun ya. Silakan, Pak. Silakan. Dinda ikut MBKM Research nggak ya? Nggak ya? Enggak Pak. Nggak ya. Oke, baik. Jadi ini pertanyaan bagus sih. Dan memang harus ditanyakan oleh prodi perbankan ya. Jadi terus kalau nanti semuanya fintech, kami ngapain Mbak kuliah di perbankan syariah gitu ya. Itu Jadi memang nama harus nanti, Pak. Itu memang harus ditanyakan. Eh, jadi tadi saya bilang ya bahwa sebenarnya ada topik khusus terkait itu nanti kita akan bahas ya terkait bagaimana fintech ini posisi fintech di lembaga keuangan. Apakah fintech ini kan pernah pasti dengar fintech akan mendisrupsi perbankan gitu ya. Perbankan akan hilang gitu ya. Akan banyak lowongan pekerjaan yang habis di perbankan karena dia didisrupsi oleh fintech. Atau fintech akan apakah menggantikan perbankan? Gitu ya. Ini mungkin kita sering dengar ya. Dan kebetulan dalam seminggu terakhir saya ngomongin ini terus nih tentang AI gitu ya. Kemarin yang di UM Malang itu juga membahas bagaimana fintech itu mendukung proses di pada bank itu ya. Dia konteksnya kemarin laboratorium bank mini gitu ya. Dan di minggu sebelumnya itu dengan teman-teman dari Asosiasi Mahat Ali itu membahas tentang AI juga ya. AI ini dan terkait peluang-peluang kerja gitu ya.
Mungkin sebelum saya menjawab detail, Dinda, saya ngasih konteks dulu ya, bahwa satu, eh, dari sisi sumber daya manusia dulu nih. Sumber daya manusia, apakah digitalisasi ataupun fintech ini akan mengurangi kebutuhan terkait sumber daya manusia? Itu secara normatif pasti ya. Tadi udah kebayang kan, kerjaan yang dilakukan oleh analis kredit yang bisa sampai 2 minggu baru disetujui ya. Kalau di bank itu bahkan bisa 2 bulan baru disetujui gitu ya, ketika kita mengajukan kredit gitu ya, mengajukan pembiayaan. Sekarang bisa dalam hitungan menit bisa disetujui oleh oleh komite kreditnya dalam tanda kutip yang diberikan rekomendasi oleh si inovatif credit scoring kan. Proses EQYC artinya profesi analis kredit itu akan berkurang dibutuhkan. Terus yang kedua, proses profiling atau verifikasi nasabah yang selama dilakukan manual oleh CS gitu, ini bisa dilakukan oleh EQYC. Artinya kalau selama ini butuh CS customer service itu bisa butuh 4, bisa berkurang jadi 2 gitu ya. Atau bahkan sama sekali tidak dibutuhkan. Yang itu beneran ada berkurang, ada. Tapi saya juga selalu membawa optimisme kepada teman-teman yang studinya di perbankan ataupun ekonomi syariah dan keuangan pada umumnya. Ini juga memberikan kesempatan bagi kita agar punya nilai tambah gitu ya. Agar jangan melulu hanya menguasai apa yang kita pelajari tentang perbankan saja. Dan inilah teman-teman juga patut syukuri bahwa mata kuliah fintech syariah ini Unisma termasuk yang pionir ya di beberapa kampus belum gitu ya. Kita udah survei ya di APSI aja, kita survei yang sudah bekerja sama dengan APSI aja belum tentu punya mata kuliah fintech ya di kampusnya. Karena tidak semua dosen siap juga mengajarkan ini. Dan tidak semua, selain tidak semua siap dan tidak semuanya juga punya referensi. Nah, teman-teman dengan kerjasama dengan APSI dan Pak Harun juga ada mulai mata kuliah itu juga memberikan update. Oleh karenanya teman-teman yang ada di perbankan, mohon kuliahnya perbankan, saya harap harus update terkait inovasi-inovasi yang ada. Sehingga kita bisa punya positioning yang benar gitu ya ketika kita ingin berkarir di kemudian hari. Nah, itu dari sisi sumber daya manusia. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, ini bisa nggak menggantikan bank? Secara serta-merta tidak. Gitu ya. Kalau misalnya Dinda tadi bisa lihat ya, bagaimana dulu penjelasan Pak Harun tentang P2P dan juga SCF, kan itu segmennya beda ya. Satu sisi dari size pembiayaan aja. Kalau fintech P2P itu maksimal 2 miliar. Ya. Perbankan itu yang besar-besar kan, lebih besar-besar itu lebih suka yang itu gitu. SCF juga hanya maksimal sampai 10 miliar gitu ya. Nah, jadi dia secara segmen fintech syariah, fintech pada umumnya, pada dasarnya itu dihadirkan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Artinya apa? Untuk melayani orang-orang yang selama ini belum terlayani oleh perbankan ataupun lembaga keuangan incumbent, lembaga keuangan lainnya. Jadi secara segmen itu memang berbeda. Walau di beberapa perbankan ya segmennya bisa aja sama dengan fintech P2P. Nah, artinya ini meningkatkan kompetitifnya antara si bank dengan ini. Tapi saya lihat adalah satu dari sisi segmen, sebenarnya segmen mereka berbeda-beda. Kalau di fintech P2P itu bisa PO financing ya, di bank belum tentu bisa tuh PO financing. Atau invoice financing, community based financing yang di P2P bisa, di bank itu belum tentu bisa. Jadi dia sebenarnya bisa melayani nasabah-nasabah yang belum terlayani oleh bank. Makanya ada filosofi daripada fintech itu sebenarnya adalah to serve undeserved atau unserved people gitu ya. Melayani orang-orang yang belum terlayani. Kalau bahasa yang sering dipakai juga adalah orang-orang yang belum unbankable atau unbanked atau underbanked. Orang-orang yang belum bisa mendapatkan layanan perbankan. Ini ada nyambung dengan credit scoring tadi dengan SLIC. Teman-teman, orang yang bisa dapat layanan perbankan untuk hal kredit atau pembiayaan, itu yang sangat amat diprioritaskan adalah orang yang sudah punya historinya yang tercatat di SLIC. Jadi misalnya kayak saya pernah mengajukan di bank BS itu kan kita bisa punya produk cicil emas ya. Tapi cicil emas di PSI itu awalnya saya pikir itu nabung emas ya. Ternyata saya pikir itu akadnya semacam murabahah. Bukan, saya pikir itu akadnya semacam kita nabung emas gitu. Kita cicil emas terus nanti terkumpul dikasih ke kita. Ternyata di BSI itu kan akadnya murabahah. Jadi pembiayaan.
Jadi ketika kita akad, emasnya dibelikan oleh si BSI, terus kita cicil sama BSI. Terus saya awalnya nggak sadar itu. Terus ada suatu hari ada event di Jakarta, di situ ada booth Selik OJK. Saya cek, loh, kok saya ada di Selik gitu ya. Ternyata cicil emas tadi itu masuk ke Selik. Besok ketika saya misalnya kredit atau melakukan pembiayaan di motor dan lain sebagainya akan tercatat di Selik, tercatat di Selik. Histori inilah yang bisa bank itu mau melayani nasabah berikutnya. Kalau misalnya Dinda datang belum punya histori itu, datang ke bank mau ngajukan permodalan, wah kecil kemungkinan ditolak, kecil kemungkinan diterima, bahkan pasti bilang ditolak gitu ya. Kalau masih mahasiswa. Kalau kayak saya, atau kayak Pak Harun yang sudah punya transaksi histori, nah itu ada kemungkinan bisa diterima. Tetapi kenapa di fintech P2P konvensional tadi, misalnya dalam tanda kutip ini, itu bisa. Karena melayani yang belum terlayani oleh bank. Itu namanya unbankable. Atau unbanked. Teman-teman yang belum bisa dilayani perbankan, bisa dilayani oleh si fintech-fintech ini. Tujuan daripada fintech ini awalnya itu. Makanya sebenarnya fintech itu meningkatkan inklusi. Tetapi yang sekarang masalah berikutnya kan masalah kebijaksanaan ya. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua ya. Sekarang udah dapat akses pembiayaannya dengan mudah nih, tetapi sekarang penggunaannya bagaimana kan? Itu. Nah, kembali ke pertanyaan apakah bisa ngedisrupsi bank? Satu, pada dasarnya dia bisa saling melengkapi karena dia adalah punya segmen yang berbeda-beda. Yang kedua, kalau dilihat fintech ITSK ini tadi, ataupun lihat fintech P2P, Pak Harun kan suruh teman-teman buka akun di P2P ataupun SCM, itu sudah terlihat bahwa fintech-fintech ini juga membutuhkan bank. Bahkan fintech-fintech ITSK ini tugasnya membantu bank itu makin efektif kan, kayak financing agent, dia agen dari bank. Funding agent, agen dari bank. Agregator juga dari bank. Kalau dia punya credit scoring, EKYC, tanda tangan digital, dimanfaatkan oleh bank. Justru dia berkolaborasi dengan bank. Nah, jadi Dinda untuk pertanyaan pertama kira-kira seperti itu. Justru dia bisa saling melengkapi karena punya segmen yang berbeda-beda ya, dalam konteks pembiayaan dan meningkatkan inklusi yang selama ini nggak terlayani oleh bank, akhirnya bisa dilayani oleh si fintech. Yang kedua, justru di beberapa hal dia berkolaborasi. Nah, karena si fintech itu misal kayak P2P, dia kan nggak punya pool of fund. Kita transfernya ke escrow account. Terus rekening dana funder kita kan untuk top up-nya juga pakai rekening bank kan. Jadi dia butuh bank. Kalau nggak ada bank nggak bisa jalan fintech P2P. Kalau SCF juga kayak gitu. Dia butuh rekening dana investor dan lain sebagainya. Nah ini juga kalau Dinda tadi tertarik itu bisa diteliti tuh. Saya siap sih supervisi juga ya kalau mau kita bisa buat penelitian. Sebenarnya itu topik yang sudah lama ingin saya bahas. Bagaimana model kolaborasi bank dengan fintech. Itu juga banyak yang menarik untuk dibahas ya. Kebetulan saya punya paparan sederhana juga tentang itu. Nanti kita bahas lebih detail di pertemuan berikutnya lah ya. Bagaimana model-model kolaborasi yang bisa dilakukan. Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, jadi nanti kalau semuanya ini ke masyarakat, bagaimana nih dampaknya gitu. Nah ini juga patut kita waspadai sih sebenarnya. Apa dampaknya? Karena kan kita tadi bilang kan, inovasinya ada, tapi belum tentu masyarakatnya siap kan. Terus ada dampak nggak ya gitu ya. Sebentar saya coba cek. Saya ada materi, kalau pertanyaan yang ini biasa ada materi simple ya yang biasa saya tampilkan ya, bagaimana respon masyarakat terhadap inovasi gitu ya. Nah jadi gini teman-teman, jadi kalau misalnya nanti pada masyarakat ini bagaimana nih kondisinya kalau ini digunakan masyarakat, sebenarnya bagus ya meningkatkan inklusi keuangan gitu. Tetapi ada tugas kita bersama yang namanya literasi. Pasti teman-teman pernah tahu kan, ada orang COD terus marah-marah, gitu ya. Marah-marahnya ke kurir. Ya, jadi marah-marah. Ada kan pernah ya COD tapi marah-marah gitu ya. Dia marah-marah karena nggak pas, ini nggak usah bayar, buang aja sekalian dan lain sebagainya. Terus banyak juga orang kena pinjaman online ilegal dan lain sebagainya dan investasi bodong. Apa yang terjadi? Kalau misalnya lihat di diagram yang sebelah kanan, inklusinya tumbuh dengan cepat, teknologinya bertumbuh dengan cepat, ya aplikasinya bertumbuh dengan cepat, tetapi literasinya itu nggak tumbuh dengan cepat. Inklusi artinya orang pakai, literasi artinya orang paham dan bijak. Masalahnya sekarang kita itu dapat
memakai aplikasi-aplikasi ini tetapi nggak tahu cara menggunakannya dengan bijak. Inilah yang harus kita khawatirkan sebenarnya, Dinda. Kalau masyarakat pada akhirnya manfaatkan ini semuanya, alhamdulillah kan. Tetapi masalahnya adalah kalau misalnya mereka memanfaatkannya, tetapi mereka sebenarnya nggak ngerti cara pakainya, nggak terliterasi. Itu sama kayak contoh itu kan yang kalau COD kita mah tahu. Itu bukan urusannya si kurir kan, itu urusan kita sama si seller gitu. Tetapi kenapa marah-marahnya sama kurir? Kenapa? Karena dia layanan daripada e-commerce nyampe kepada bapak-bapak ini, nyampe kepada ibu-ibu ini, tetapi mereka nggak baca bener dan nggak tahu cara menggunakannya dengan bijak. Itu juga hal yang sama kenapa banyak orang terkena investasi bodong atau pinjol ilegal. Layanannya nyampe, tetapi dia nggak tahu kalau itu bodong. Dia nggak tahu kalau itu ilegal, karena literasinya rendah. Makanya tugas kita sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan atau menutup kesenjangan antara si literasi dengan inklusi ini, teman-teman. Nah, ini ya. Dia inklusinya cepat tumbuhnya, terus sedangkan literasinya tulisnya rendah. Ini kalau disebut juga dengan istilah disembeddedness ya di bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu ketercerabutan gitu. Ada ketercerabutan kesenjangan yang tinggi antara literasi dan inklusi. Gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya yang kita waspadai justru adalah tugas kita meningkatkan literasinya. Dinda ya, jadi inklusinya cepat, masyarakat bisa pakai benar, tetapi memang ada masalah kalau mereka nggak tahu cara menggunakannya dengan baik. Ya kayak tadi tuh, akhirnya menggunakan minjam itu jadi kebiasaan, jadi budaya, dan dimanfaatkan untuk bukan hal-hal yang produktif justru kan. Kan tujuan awalnya adalah untuk membantu orang dapat layanan keuangan. Sekarang udah terbantu dapat layanan keuangan, tapi pemanfaatannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, jadi kuncinya di situ. Makanya kemarin topik yang dibahas di skripsi yang saya join dengan Pak Harun sebagai pembimbing juga adalah bagaimana UMKM fintech itu pada akhirnya bisa meningkatkan inklusi. Nah, tetapi punya tugas adalah untuk meningkatkan literasinya juga. Jangan sampai mereka ini semua dapat layanan keuangan digital, tapi nggak tahu konsekuensi yang ada di sana. Nah, itu. Nanti konsekuensi juga kita bahas ya, salah satunya. Itu ya, Dinda ya. Semoga menjawab. Ya, sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya, ya itu Dinda sudah ada itu tuh tawaran dari Pak Andika itu. Kamu kalau mau meneliti dengan judul tadi apa terkait dengan kolaborasi fintech sama perbankan udah pasti di ACC itu. Iya, Pak. Ya, tinggal kamu siap apa enggak itu, Wah. Sudah ada rekomendasi dari praktisi udah otomatis di jurusan pasti langsung di ACC itu. Wah, silakan kalau mau ambil kesempatannya. Nah, Ya, Pak. oke, yang lain silakan. Oke. Yang kan boleh lewat chat atau langsung juga boleh, silakan. Ibu, aku pinjam 5 juta, tukang lunasin 6 juta. Aku pinjam 10 juta, cicilannya 28.000 per bulan. Hah? Kok Oke, teman-teman, mumpung ini menarik nih materinya nih. Yang mungkin kalau lagi buka apa namanya buka Dana atau ShopeePay atau GoPay, di situ kadang ditanya apa diminta apa namanya klarifikasi apa, nah, itu nanti bisa ditanyakan dulu kenapa sih kok ditanyain ini, kenapa kok diminta ini. Nah itu tadi ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh Pak Andika, yaitu inovasi teknologi sektor keuangan. Ya, atau kalau mau nanya detail silakan.
mumpung Pak Andika sih ada Pak Andika di sini yang langsung bersentuhan sama industrinya tuh. Oke, mungkin kalau belum ada, saya mungkin tambah jelaskan dikit terkait Eh, apa tadi Pak Arun ya. Kenapa sekarang eh, SLIK itu dan menjadi pertimbangan untuk terima di tempat kerja juga dan apa sebenarnya kaitannya ya. Ini juga saya rasa sih teman-teman harus sama-sama sadar juga ya apa konsekuensi dari ini semuanya gitu ya. Mungkin sambil nunggu kalau ada pertanyaan ya. Pertama kita mulai dari iklan yang sering muncul di teman-teman itu adalah terkait limit ya, limit pinjaman gitu ya. Nah, ini kita use case-nya memang di konvensional, makanya bahasanya bahasa konven ya. Limit pinjaman, terus eh, durasi cicilan dan lain sebagainya itu semuanya juga adalah menggambarkan daripada kemampuan ekonomi seseorang gitu ya. Makanya tadi kan dibilang kan, coba nomor handphone kamu, ada iklan kan, cek nomor handphone kamu gitu. Wah, nomor handphone kamu limitnya 20 juta gitu ya. Nomor handphone yang ini limitnya 5 juta dan dia bisa lebih besar. Nah, itu juga menunjukkan ya limit-limit pinjaman itu dia bisa ngegenerate datanya itu dari histori daripada si handphone itu ya. Makin makin apa ya? Makin lama, makin tua usia daripada nomor handphone itu dia punya potensi akan dapat limit yang lebih besar. Dan juga makin banyak transaksi yang terjadi di handphone itu juga mempengaruhi limit yang dimiliki itu satu. Terus yang kedua kita ketika mendiskusikan tentang eh, apa ya curhatan yang ada di Twitter ini, yang emang kalau BI checking kotor nggak bisa dapat kerja ya, bukan kotor karena nunggak, tapi karena bukan bukan kotor karena nunggak bayar, tapi karena ya punya pay letter aja gitu ya. Nah, tapi kalau punya pay letter aja sebenarnya sih nggak masalah, kalau punya aja ya. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah kalau dia nunggak. Tapi namanya pemberi pekerjaan, bisa aja orang yang pay letter dianggap nggak cocok kerja sama dia. Gitu ya. Jadi walaupun dia lancar gitu, tapi punya pay letter, tapi dia bisa aja eh, dianggap nggak layak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa pay letter itu bisa masuk SLIK? Ya kan? Teman-teman mungkin mikir ya, kan cuma pay letter. Ini kan cuma di GoPay Later, di Shopee, atau di platform Shopee Pay Later, tes pinjam, dan lain sebagainya. Terus kenapa bisa masuk SLIK? Jadi teman-teman, di belakang daripada platform-platform tersebut, itu ada lembaga keuangan. Uangnya itu dari lembaga keuangan tersebut. Nah, misal kalau teman-teman familiar dengan Aku Laku ya, Aku Laku itu dia belakangnya ada bank kan, ada bank apa namanya bank newcomers gitu ya. Kredipo dia punya ada lembaga pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, di platform-platform pay later itu rata-rata seperti ini memang. Jadi kita ngutang di platform itu dalam tanda kutip pay later nih, gitu ya. Tetapi uangnya itu bukan dari platform itu langsung, tetapi juga terhubung ke si lembaga keuangan ini, ke lembaga keuangan bank ini tadi ya. Nah, jadi ketika dia terhubung ke lembaga keuangan ini, maka itu otomatis tercatat di SLIK. Maka nanti teman-teman yang sudah pernah pakai pay letter nih, itu bisa nih ngecek ke SLIK-nya, ajukan ini secara online ya. Agar bisa juga melihat bagaimana kondisinya sekarang. Jangan-jangan teman-teman eh, punya punya status-status kayak ini tadi ya kan, apakah ada lancar dalam perhatian khusus atau kurang lancar dilakukan dan sebagainya. Tapi di akhir-akhir ini juga ada kasus ya, orang bisa memanfaatkan KTP seseorang, akhirnya SLIK-nya masuknya ke kita gitu. Nah, itu juga ada terjadi. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa karena di belakang daripada platform-platform pay letter itu ada lembaga keuangan, makanya itu masuk ke SLIK. Nah, masuk ke SLIK ini yang akhirnya itu bisa menjadi
masalah ya bagi kita gitu ya ketika ketika melakukan apakah nanti kita mau melakukan pembiayaan lagi ya atau mengajukan kredit lagi ataupun yang semacam ini ya ketika kita pengen kerja terus ternyata minta verifikasi itu. Namun overall tetap ya terkait kerja ini tergantung sih pada pemberi kerja ya. Nah, ini mungkin nih karena dia nggak nunggak tapi dia punya pay letter di dalam tanda kutip khawatir apakah dia bisa diterima atau tidak dan sebagainya atau mungkin udah ketolak ya zaman seperti ini. Ya bisa aja, karena walaupun bagaimanapun dari punya pay letter itu aja mungkin bisa jadi pertimbangan bagi pemberi kerja ya terkait ini. Kira-kira seperti itu konteksnya teman-teman sekalian. Jadi makanya kita semuanya harus tahu ya bahwa slip ini jadi penting. Yang paling utama sebenarnya adalah kebiasaan kita terhadap keuangan itu jadi penting gitu ya. Kalau kita punya kebiasaan yang nggak baik itu akan punya berdampak jangka panjang. Kan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, inilah yang kita perlu sadari bersama bahwa kita sudah bisa manfaatkan berbagai layanan keuangan ini, tetapi tugas kita juga adalah menggunakannya dengan pas ya, dengan bijak. Itulah namanya literasi. Jadi cuma tidak inklusif, tetapi juga terliterasi dengan baik. Nah, ini mungkin penjelasan tambahan ya terkait kenapa ada platform-platform atau perusahaan-perusahaan sekarang yang sudah meminta adanya BI checking diminta di persyaratan itu ini juga jadi pengingat bagi teman-teman mahasiswa ya agar lebih bijak dalam memanfaatkan layanan-layanan keuangan yang ada. Jadi jangan asal-asalan juga. Itu mungkin konteks tambahannya Pak ya tadi kenapa bahas yang ini. Itu Pak Harun, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andika atas ini tambahannya. Nah, ini sebagai insight baru buat teman-teman yang selama ini mungkin ada yang baik yang sengaja atau nggak sengaja pay letternya diaktifkan, ternyata itu ada dampaknya ya, meskipun cuma ya pay letter cuma untuk beli GoFood atau untuk misalkan untuk cuma semacam untuk GoRed ataupun GoCar, ternyata di situ otomatis secara nggak langsung juga ada berdampak pada kita. Sebetulnya kalau yang ingin mengajukan sebetulnya kalau ada track record di pay letter tapi rajin bayar atau lancar nggak ada masalah Pak ya. Tambah Kalau ke bisa. lembaga keuangan nggak masalah kan Pak Harun ya. Tapi kayak tadi ya Oh, ada juga perusahaan wah udah punya pay letter nih. oh ya Itu itu. juga ada pertimbangan gitu ya. Kalau lembaga Waduh. keuangan nggak masalah. Wah, berarti kalau saya ngelamar pekerjaan lagi nggak bisa tuh Pak Adik ya. Pay letter ada semua. Wah itu bisa karena ini seliknya udah ini nih udah penuh. Oke, teman-teman masih ada waktu kita sekitar 15 menit lagi nih. Ini mumpung ini nih, apa namanya, hadir di tengah-tengah kita ini nih, Pak Andika nih. Memang kalau teman-teman ini harus langsung ini, Pak, harus dipaksa untuk praktek, Pak. Nanti kalau sudah praktek nanti akan tahu gimana Ya. prosesnya, kenapa kok seperti ini. Jadi kalau misalkan belum praktek itu nggak tahu nanti gimana setiap hari itu ada yang nelpon, nomor nggak dikenal. Ketika dicek di get kontak, tahu-tahu ada yang nawarin inilah itulah. Namanya macam-macam. Nah, itu kok bisa Pak ya? Apa database-nya itu ini Pak ya? Memang open atau gimana itu Pak? Untuk yang mana Pak? Yang kadang kan saya punya ini beberapa daftar di paylater. Kemudian juga ada yang dulu sekarang aktif itu ada 2 di kredit card gitu. Nah, itu sering kali ada nelpon itu. Tapi yang nelponnya itu beda bank. Ya. Padahal saya punya misalkan payletternya katakanlah di GoPay, di ShopeePay, terus misalkan untuk kredit cardnya di BSI, tahu-tahu ada nelpon dari bank lain. Dan pas ketika mereka nyapa itu benar namanya. Ya apa Ya. benar ini dengan Bapak Harun? Lah kok bisa? Dari mana kita mereka itu dapat data itu? Apakah data itu dalam artian API-nya itu open sehingga nanti bisa masing-masing fintech atau masing-masing yang apa namanya lembaga yang terkait itu bisa memasukkan API tadi. Karena ya pasti nanti ini mungkin teman-teman yang kalau sudah mulai daftar, apalagi kalau sudah daftar ke salah satu pinjol, itu pasti itu cepat itu. Seakan-akan itu sudah ketika nomor kita masuk, itu kayak disebar gitu. Oh ini nih ada calon baru nih. Sehingga yang lainnya itu rame-rame untuk coba menghubungin kita itu Pak.
Ya, baik Pak Harun. Paling gini ya, terkait data ya, apakah itu seterbuka itu? Sebenarnya sekarang kita eh, kan baru aja disahkan juga Pak ya undang-undang lainnya tentang undang-undang perlindungan data pribadi ya. Dan apa namanya? Sebenarnya praktek yang yang Pak Harun sampaikan tadi itu nggak boleh karena itu data-data pribadi gitu ya. Jadi nggak boleh di share dan dia nggak open API. Kalaupun open API itu memverifikasi Pak Harun ya. Misalnya yang di open API itu kan slick kita ya. Jadi slick kita itu bisa aja dicek oleh eh, lembaga eh, pengelola informasi kredit ya, kayak Pevindo dan kawan-kawan yang open API dengan OJK gitu ya. Tetapi sebenarnya dia nggak ini nggak open API data yang sevulgar itu. Jadi sebenarnya itu ngelanggar undang-undang perlindungan data pribadi gitu ya. Tapi kan masalahnya kita nggak tahu siapa yang bocorin ya kan. Nah, yang ini yang jadi masalah sebenarnya. Betul, betul. Kita memang masih ngelihat fraud-fraud yang seperti ini tuh masih terjadi dan kita juga lihat beberapa praktek kan Pak Harun tuh jamak kayak orang jual beli data ya. Jadi data yang udah ada di bank satu terus dilempar ke data ini gitu ya. Nah, itu sebenarnya melanggar undang-undang pribadi, undang-undang perlindungan PDP ya, undang-undang perlindungan data pribadi. Masalahnya kita di Indonesia tidak terlalu aware terkait perlindungan data ya, belum. Kita dengan mudah memberikan NIK kita, foto KTP, nomor handphone apalagi juga dulu ya. Kalau dulu kan kasusnya ini Pak Harun. Itu terjadi setelah apa? Setelah isi pulsa, Pak. Oh ya, Nah, setelah isi pulsa di betul. counter ya besok langsung banyak masuk ini dan sebagainya gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah eh, kebocoran data yang terjadi. Kalau misalnya dari bank satu bank ke bank yang lain, secara aturan itu nggak boleh karena itu adalah data pribadi, nggak boleh di-share kecuali atas concern kita, gitu ya. Nah, tapi masalahnya itu terjadi biasanya adalah karena adanya moral hazard ya, perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum yang dalam tanda kutip yang menjual ataupun mengapakan data-data tersebut. Itu sih yang sering terjadi. Nah, sekarang kalau di fintech eh, lending itu sebenarnya ada yang disebut dengan fintech data center kan Pak ya. Jadi kalau fintech data center ini sebenarnya dia adalah semacam slick tapi hanya untuk eh, fintech P2P lending atau P2P financing gitu. Jadi misal nih ada Pak Harun iseng ya kan sekali mengajukan tuh masukkan ke 3 perusahaan fintech kok tadi gitu kan masukkan ke 3 itu akan diverifikasi ke datanya dan itu bisa terlihat eh, Oh, ketabrak gitu ya. Oh iya nih ternyata dia lagi masukin di sana, masukin ke sini gitu ya. Nah dan itu juga itu satu fintech data center ini juga membantu ini Pak Harun melihat juga histori kita pernah nggak memanfaatkan fintech lending sebelumnya eh, selain keuangan lah ya, tapi dia lebih kepada fintech lending gitu ya. Jadi dia FDC. Nah, FDC itu juga dikembangkan oleh teman-teman asosiasi, yaitu AFPI ya. Jadi fintech data center. Jadi fintech data center ini dia fungsinya seperti ini nih. Eh, dikelola di independen khusus untuk kepentingan penyelenggara fintech lending yang legal. Gitu ya. Jadi dia seperti ini. Jadi dia platform-platformnya dimanfaatkan untuk apa? Untuk memverifikasi gitu ya. Uh, kita itu udah pernah mengakses itu atau tidak dan bagaimana histori kita gitu ya. Itu di ada fintech data center. Kalau nggak salah ada data tentang FDC-nya juga harusnya di sini. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, tapi kalau misalnya sekarang justru adalah undang-undang perlindungan data pribadi. Beberapa yang nggak boleh di-share itu bahkan nama itu masih terbatas, nama juga masih terbatas. Nama boleh, tapi kayak alamat email, nomor handphone termasuk itu, Pak. Misal kayak saya Pak Harun buat program dengan Kominfo, nggak serta-merta tuh saya boleh minta data pesertanya. Kecuali dia membuat itu bahwa datanya itu boleh di-share ke saya. Itu sih. Nah, masalahnya kita sering nggak baca Pak Harun. Jangan-jangan kita baca ada ketentuan bahwa dia akan boleh nge-share data kita itu ke siapa saja, terus kita checklist saja gitu ya. Akhirnya data itu kasih gitu. Itu jalur lainnya gitu sih. Itu kira-kira Pak.
Ya menarik, Pak. Memang kita ya inilah ya aware kita terhadap data yang agak kurang nih. Makanya kadang sekarang mulai agak ada perbaikan semacam misalkan KTP sudah diarahkan identitas digital, KK digital. Biasanya dulu kan habis fotokopi, tahu-tahu salah taruh kemana. Padahal itu kalau ada orang nakal kan bisa bisa dimanfaatkan itu. Oke. Ya, gimana teman-teman? Masih ada ini? Izin bertanya Bapak. Oh ya, silakan. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdurrahman Soleh. Pertanyaannya mungkin sedikit melenceng Pak dari pembahasan dari tadi. Tapi masih ada sangkut Pak sama financial teknologi. Pertanyaan saya kan akhir-akhir ini kan kayak booming banget ya Pak, kayak viral banget istilah yang namanya cryptocurrency. Nah, itu kan digadang-gadang sebagai eh, keuangan digital masa depan. Tapi kan kalau kita mengaca dari salah satu saudaranya yang udah lewat itu kan apa istilah yang NFT itu Pak, yang kesenian digital itu kan sekarang kan udah dikatakan kayak nilainya tuh jatuh. Nah, kalau menurut Pak Andika sendiri itu kira-kira cryptocurrency ini menjanjikan nggak untuk investasi masa depan? Gitu Pak. Oke. Wah, baik, terima kasih Abdurrahman. Ini topik yang updated ya dan juga menarik untuk didiskusikan. Jadi kalau misalnya kita berbicara cryptocurrency dan lain sebagainya, tapi memang saya juga menyoroti ya kayak saudara-saudaranya tadi ya, metaverse, NFT gitu ya, kok tiba-tiba udah hilang gitu kabarnya gitu ya, terus nggak tahu lagi nilainya apa sekarang gitu ya. Itu juga sebenarnya pertama pelajarannya adalah bahwa kita nggak boleh FOMO ya, ikut-ikutan yang kayak gitu gitu ya. Jadi nggak ngerti apa-apa dan sebagainya. Makanya logika yang diajari di fikih muamalah itu sebenarnya kita harus tanamkan ya, bahwa beberapa ulama itu memang sangat strike masalah ini, bahwa kadang harta itu memang benar-benar punya manfaat gitu ya. Walau kata orang yang punya NFT kali itu ya, Abdurrahman ya, dia bilang ini ada manfaatnya gitu ya. Dia punya nilai gitu ya. Nah, tapi debatable ya. Mungkin bagi saya kali itu ya itu belum punya nilai, punya manfaat gitu ya. Dan sekarang kelihatan turun dan lain sebagainya. Sekarang cryptocurrency mungkin kita perlu dudukkan secara sistematis ya ketika mendiskusikan cryptocurrency ini ya. Memang bahasa yang kalau misalnya tadi siapa namanya Abdurrahman lihat di presentasi yang saya bagian akhir ya. Kalau di Indonesia memang umumnya disebut dengan cryptocurrency, tapi di Indonesia nggak disebut cryptocurrency, dibilang crypto aset, Abdurrahman. Jadi dia aset kripto gitu ya. Nah, jadi eh, bahasanya lebih kepada situ. Jadi aset kripto bukan cryptocurrency. Jadi dia kalau cryptocurrency kan diterjemahkan apa? Mata uang kripto kan, mata uang kripto kan. Dan di Indonesia mata uang kita cuma satu. Nah, tapi, nah ini juga ya, info mungkin teman-teman udah pernah dengar, tapi ini juga diteliti ya. Bank Indonesia yang punya otoritas dalam proses penerbitan rupiah itu sekarang lagi ngembangkan namanya rupiah digital yang disebut dengan proyek Garuda. Nah itu udah ada perkembangannya ada di website BI juga. Kebetulan APSI juga kemarin ikut memberikan masukan. Jadi ada juga namanya sekarang itu yang benar-benar nanti jadi currency. Tapi di Indonesia bahwa kripto itu dinilai sebagai aset, bukan sebagai mata uang atau alat tukar. Kalau dia sebagai mata uang alat tukar, dia itu langsung melanggar Undang-Undang Bank Indonesia bahwa alat tukar yang sah di Indonesia itu hanya mata uang rupiah, gitu ya. Makanya kalau dia cryptocurrency itu udah otomatis nggak boleh dipakai jadi alat bayar-bayar, tetapi dia cuma sebagai aset. Makanya di Indonesia disebut dengan kripto aset atau aset kripto. Nah, terus yang kedua dari sisi mungkin juga saya kasih update juga, mungkin teman-teman juga pernah dengar bahwa MUI memberikan pandangan terkait kripto dan lain sebagainya. Yang diharamkan MUI itu juga adalah kripto currency, karena belum ada aturannya di Indonesia, jadi diharamkan dulu gitu ya. Dan itu juga dari belum fatwa ya, sifatnya masih hasil ijtima. Gitu ya. Sedangkan untuk kripto-kripto aset ada beberapa dikasih keleluasaan ya untuk bisa
bisa aja sesuai syariah gitu ya. Tapi memang fatwa terkait cryptocurrency dan atau crypto aset ini belum ada. Nah, sekarang apakah kripto ini bisa jadi investasi masa depan? Nah, ini sih sebenarnya refer to apa ya, bergantung kepada perspektif kita melihat aset-aset ini. Ada memang yang berpandangan bahwa ini adalah masa depan daripada keuangan gitu ya, karena dia decentralized, nggak punya otoritas yang mengatur, tetapi saling mengatur satu sama lain dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau saya saat ini melihat kondisinya adalah masih wait and see sebenarnya gitu ya. Lalu kata orang-orang yang pernah invest di kripto, wah kamu udah telat masuknya gitu ya. Sekarang telat masuknya. Oh baru masuk ya gitu ya. Iya, lebih baik telat masuk, baru masuk daripada masuk tapi kita belum ngerti gitu ya. Nah, kalau saya lihat sih sebenarnya kalau misalnya apakah ini masa depan bisa jadi opsi, tetapi saya masih 50-50 lah ya. Bisa dibilang ini bisa masa depan, tapi ini menurut saya juga terlalu beresiko. Nah, kapan ini bisa dibilang jadi masa depan? Kalau perspektif saya yang resiko keuangannya itu mungkin moderat ya, bukan yang resiko tinggi gitu, maka saya akan lihat ini ketika dia udah terregulasi dengan baik, gitu ya. Udah ada contoh-contoh yang real gitu ya. Nah, namun kalau misalnya kita sekarang bilang ini adalah masa depannya, iya benar masa depan, apakah itu udah cocok sama kita belum tentu sih. Nah, oleh karenanya kalau saya ditanya bagaimana menurut saya di kemudian, saya yakin ini akan berkembang terus gitu ya. Nah, tapi kan namanya perkembangan itu dia membutuhkan titik suatu saat yang dia benar-benar bagus ya, kondisinya terregulasi dengan baik sehingga aspek-aspek pelindungan konsumennya juga pas. Ya, jangan sampai nanti kan kita lihat nih ya, akhir-akhir ini banyak juga ya kasus-kasus ya yang bermasalah di bidang ini gitu ya. Jadi kalau saya sih ngelihat ya ada masa depan di sana tapi bukan literally masa depan satu-satunya gitu ya. Saya tetap tidak menyatakan ini masa depan keuangan itu satu-satunya, enggak. Ada sebagiannya memang akan berfokus ke sana, tapi saya melihat itu masih tidak fully lah ya gitu. Jadi kalau saya masih wait and see, bisa dibilang masih 50-50 gitu ya. Dan saya juga secara personal belum mengalokasikan investasi saya juga ke sektor-sektor yang seperti itu ya saat ini gitu ya. Walau di Aksi ada anggota kripto aset ya, ada Faset. Nah, Faset ini juga dia declare produk-produknya itu sesuai dengan syariah, tapi sesuai syariah dengan versi mufti yang mereka miliki dari Inggris gitu ya. Karena di Indonesia belum bisa bilang sesuai syariah karena belum ada fatwanya gitu ya. Kalau di DSN. Nah, ini kira-kira pandangan saya Abdurrahman ya, tapi saya nggak bisa bilang ini adalah the only masa depan. Part of future iya ada bagian masa depan keuangan di sana, tetapi bukan ini satu-satunya gitu ya. Dan bagi teman-teman siapapun yang mau bertransaksi di berbagai macam investasi, apapun bentuk macam investasinya, maka pastikan kita mengerti dahulu baru berinvestasi gitu ya. Jadi kita bisa fully aware. Dan yang tadi ya kata kuncinya di Indonesia kripto dinilai sebagai aset, bukan sebagai currency, bukan sebagai mata uang, bukan sebagai alat bayar, bukan alat tukar, tetapi adalah sebagai aset. Nah, ketika dia sebagai aset, nah ini juga kita bisa diskusi berikutnya terkait konsekuensi hukumnya. Kan kalau aset kan dalam fikih muamalah itu adalah komoditas. Komoditas itu adalah sil'ah gitu ya. Karena dia komoditas, makanya kripto aset itu juga diregulasi sebelumnya di Bapeti, di Kementerian Perdagangan. Ini baru pindah ke OJK. Nah, ketika dia komoditas atau sil'ah, ini bisa jadi debatable. Apakah dia layak diperjualkan atau tidak. Gitu. Sama kayak NFT tadi. NFT itu kalau kita pakai definisi yang paling sederhana terkait harta dari pandangan ulama, dia bisa diperjualbelikan. Dia punya nilai menurut orang-orang yang ada di situ. Gitu ya. Menurut komunitasnya punya nilai. Tetapi kan kita bisa lebih wise ya dalam mendefinisikannya sebagai komoditas atau tidak. Nah, itu dari sisi syariah ya. Ini sengaja saya bahas sekalian juga ya. Dari sisi syariahnya juga kita bisa bagian-bagian ini masih debatable. Apakah dia itu, kalau dia ini sil'ah komoditas versi OJK dan Bapeti, apakah dia bisa dinilai sil'ah atau komoditas atau aset juga oleh syariah perspektif gitu ya. Nah, ini juga another topik yang menarik untuk diteliti. Itu Pak Harun. Terima kasih Abdurrahman sudah bertanya. Ya, terima kasih. Wah, ini menarik nih kalau bicara tentang kripto sama NFT ini.
Abdurrahman dari mana? Dari manajemen Abdurrahman. Iya, Bapak. Wah, nanti kamu meneliti tentang NFT atau kripto tuh bagus itu. Ya, nah itu juga tadi apa namanya kebijakan di Indonesia yang menjadikan kripto bukan menyebutnya cryptocurrency tapi kripto aset itu juga menarik itu. Bisa diteliti beberapa negara nggak semua mengatakan cryptocurrency, ada juga kripto aset. Yang dibuat pusing bukan hanya regulasi, ulama-ulama ahli fikih juga pusing. Pusing. Selama ini adanya cuma ya mata uang sama yang tadi barang komoditi. Kalau misalkan cryptocurrency kalau dianggap sebagai mata uang udah jelas, makanya banyak fatwa-fatwa yang mengatakan haram. Tapi ketika dia juga punya sifat komoditas, nah ini juga dari segi fikih pun juga masih debatable. Nah ini kalau mau dikaji itu peluangnya sangat besar sekali, masih banyak kajian. Yang penting tadi pesannya dari Pak Andika tadi, yang penting jangan FOMO. Ya apalagi kemarin kan sempat ada apa namanya isu halving. Ya, FOMO akhirnya orang, wah ini nih kalau nggak ikut halving sekarang banyak ketinggalan. Nah sekarang orang yang kemarin ikut halving, sekarang ini Pak Andika mungkin lagi meratapi sekarang. Bitcoin-nya lagi turun. Iya, iya. Untung saya waktu masuk Bitcoin itu masih belum halving. Saya gara-gara dari Mufti Faros, jadi ada dua pandangan yang berbeda, itu nyoba untuk apa namanya investasi di yang di kripto ini. Nah kebetulan ngambilnya di Bitcoin dan masuknya ketika belum halving. Jadi sekarang mau turun pun juga masih aman. Kalau yang masuknya ketika halving, ketika sekarang turun, nah itu yang baru ini apa namanya? Ya masih inilah. Makanya tadi benar kata kalau misalnya dikatakan sebagai currency, otomatis mayoritas mengatakan itu nggak boleh. Tapi ketika jadi komoditas, nah ini menjadi pertanyaan. Komoditas apa yang fluktuatifnya begitu cepat itu? Selama ini kan Iya. kita nggak menemukan yang seperti itu. Oke, ini bisa nantilah kita buat diskusi untuk ini apa namanya untuk sesi selanjutnya. Ya, ini saya kira cukup ya Pak Andika ya untuk yang sesi kita yang apa namanya untuk kelas kita pada siang hari ini untuk yang kelas kedua dengan praktisi yang sebagai apa namanya tambahan dari materi sebelum pelaksanaan UTS. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Bapak Andika setelah UTS. Tadi sebagai yang sampaikan sebelumnya, Insya Allah bisa offline Pak ya di Ya, satu Pak atau Harun, nanti dua. kita agendakan beberapa offline ya. Oke, siap, siap. Pokoknya nanti kalau lagi di Jawa Timur, ya nanti diinfokan aja. Nanti bisa kita culik main-main ke Malang nanti. Biar lebih ini apa namanya, eh pengalamannya lebih ini lagi, lebih seru lagi kalau kita kelasnya offline. Siapa? Nanti memang Oke. rencananya diagendakan khusus untuk beberapa ngajar ya di Malang ya. Soalnya sekarang juga ada request dari beberapa tempat, jadi bisa sekalian insya Allah. Oh, oke, siap, siap. Nanti berkabar aja Pak untuk ininya waktunya. Jadi nanti biar saya juga bisa menyesuaikan dengan jadwal yang untuk perkuliahan yang non dengan praktisi. Oke, cukup ya teman-teman. Sebelum kita tutup dengan doa akhir perkuliahan, kita ini dulu, sesi dokumentasi dulu seperti di awal tadi. Saya harap ini ya, on cam semua. Nah, satu, dua, nah, sekali lagi. Ya, sebelum kita tutup, mari kita membaca doa akhir perkuliahan. Ya, silakan, Pak Yat. اللهم صل على سيدنا محمد يرحم الله صل على سيدنا سيدنا محمد الحمد رب العالمين ربنا انفعنا بما بما علمتنا علمتنا رب رب علمنا علمنا الذي الذي ينفعنا ينفعنا رب بفكهنا وفتح لنا علمنا وقرابة لنا في وقرآن ديننا ربنا زدنا زدنا علما علما نافعا نافعا وارزق لنا حلالا حلالا طيبا طيبا وافتح وافتح لنا لنا فتوح فتوح حكمتك يسر لنا كل أمورنا واغفر واغفر لنا لنا جميع جميع خطايا الخطايا وارفع عنا وارحمنا كل كل أهوالنا أحوالنا وبارك وبارك لنا في لنا العافية وانت واختم لنا لنا بتقوتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Ya, saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bapak Andika Surakti yang sudah menyempatkan waktunya untuk dalam program praktisi mengajar. Sampai kita bertemu lagi Bapak di pertemuan berikutnya nanti setelah UTS. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak.